Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 15 episode 27. Oke, langsung sebanyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keriuhan pun terjadi di alun-alun kegelapan saat ini. Para pimpinan dari berbagai faksi wilayah Swan Utara cukup tercengang ketika mereka menyaksikan pertarungan antara Lindong dan juga dua tetua agung. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, dua tetua agung yang berada di tahap reinkarnasi bisa dikalahkan oleh Lindong. Hal ini membuat banyak orang berkata dalam hati, bagaimana mungkin ini terjadi? Tatapan mata banyak orang melihat Lindong seperti dewa petir yang telah turun ke dunia ini. Siapa dia sebenarnya dan dari mana dia muncul? Kenapa orang ini bisa mencapai tingkat kekuatan yang sangat menakutkan? Sementara Lindong yang ada di langit melihat pada dua tetua agung yang berada di lubang besar dengan ekspresi acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun mengatakan, bagaimana sekarang? Apakah aku memenuhi syarat untuk mengulangi kata-kata yang aku ucapkan barusan? Kali ini seluruh alun-alun kegelapan telah berubah menjadi sangat sunyi. Banyak para dewan tetua hanya bisa menutup mulut mereka. Tatapan mata mereka berkedap-kedip dengan pikiran yang sudah kacau. Perkembangan situasi ini benar-benar di luar dugaan dari para tetua itu. Kakak laki-laki dari Jintan yang muncul entah dari mana jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika mereka para tetua menyinggung perasaan Lindong ataupun Jintan, kemungkinan tidak ada seorang pun di tempat ini yang bisa menghentikan Lindong. Sementara di atas altar, sebuah kegembiraan terungkap dari mata para ahli Aula Penghakiman Kegelapan. Mereka tahu kedua tetua agung ini adalah kartu traf dari Dewan Tetua. Jika dua tetua agung ini sudah tidak bisa berbuat apapun, maka Dewan Penatua juga tidak akan berani melawan Jintan untuk saat ini. Sementara dua tetua agung yang berada di dalam lubang besar, mereka hanya meludahkan darah dari mulutnya. Wajah mereka saat ini sudah terlihat sangat pucat. Jelas mereka telah menderita luka yang cukup serius akibat serangan ganas dari Lindong. Kedua tetua agung hanya bisa menggertakkan giginya. Sambil menatap Jintan, dia berkata dengan tegas, "Kau, ini adalah urusan internal istana kegelapan kita. Namun kau melibatkan orang luar untuk tujuanmu sendiri. Bagaimana orang bisa menerimamu sebagai penguasa istana ini?" Jintan hanya bisa tersenyum mendengar ucapan dari dua tetua agung. Yang kemudian Jintan pun mengatakan, "Tetua agung, kata-katamu memang diucapkan dengan cukup baik. Namun, ketika kau mencoba menekan diriku sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang ingat dengan status kalian saat itu? Senioritasmu bahkan lebih tinggi daripada guruku. Namun lihat, tindakan apa saja yang telah kau lakukan padaku." Jintan yang saat ini bukan gadis kecil yang manja seperti saat itu. Bahkan kata-kata dari Jintan yang cukup tajam ini hanya bisa membuat ekspresi dua tetua agung berubah menjadi sangat pucat. Dan para pimpinan faksi yang ada di tempat ini, ketika mendengarkan ucapan Jintan, mereka tetap netral dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Menurut mereka semua, dua tetua agung ini memang tidak tahu diri karena mereka telah memanfaatkan usia dan juga senioritas untuk menggertak orang lain. Namun, ketika mereka dipojokkan dalam posisi seperti ini, dua tetua agung itu pun malah berpikir bahwa perbuatan Jintan tidak pantas sebagai seorang pimpinan istana ini. Namun seluruh orang yang hadir di tempat ini bukanlah orang bodoh dan mereka sangat menyadari apa yang dilakukan oleh dua tetua agung demi bisa memaksa Jintan melepaskan posisinya sebagai kepala istana yang baru. Sementara tatapan mata Lindong masih terlihat tegas dan juga dingin ketika melihat dua tetua agung yang kemudian dengan ada suara yang dipenuhi niat membunuh yang besar, Lindong mengatakan, "Awalnya aku tidak peduli dengan urusan dari istana kegelapanmu. Namun Jintan ini adalah adikku, bahkan sebelum dia menjadi penguasa dari istana kegelapan. Karena kalian berani menggertaknya sebagai kakak laki-lakinya, aku secara alami akan membela adikku. Dan aku khawatir masalah hari ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah." Kata-kata Lindong itu jelas menunjukkan bahwa Lindong tidak akan pernah mengampuni perbuatan dari dua tetua agung. Hal ini membuat ekspresi di raut wajah dua tetua agung berubah menjadi sangat jelek. Karena setelah bertukar pukulan dengan Lindong sebelumnya, mereka pada akhirnya tahu seberapa kuatnya Lindong itu.
Jika mereka terus melakukan pertarungan dengan Lindong, bahkan dengan kekuatan gabungan dua tetua ini, masih tidak akan bisa melawan Lindong. Sementara para dewan tetua, raut wajah mereka saat ini juga telah berubah menjadi sangat pucat. Karena mereka tahu, jika sampai dua tetua agung ini benar-benar dikalahkan, maka mereka akan kehilangan pendukung terbesar. Ketika teringat dengan metode kejam yang dilakukan di Jintan, hanya bisa membuat dewan tetua menggelengkan kepalanya dan juga ketakutan. Dan tiba-tiba saja dua tetua agung kini berteriak, "Kau seharusnya tidak terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sangat mudah untuk menggertak istana kegelapan?" Lindong hanya melihat dua tetua agung dengan sikap acuh tidak acuh. Namun Lindong tidak berbicara sedikit pun. Dan tiba-tiba awan hitam yang ada di langit mulai berkumpul. Sementara energi petir kini telah mengamuk di dalamnya. Melihat hal ini, dua tetua agung itu pun ketakutan, yang kemudian mereka berteriak, baiklah, jika kau meminta seperti itu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita berdua tidak memiliki cara untuk berurusan denganmu?" Setelah mengatakan hal ini, salah satu dari dua tetua agung segera mengulurkan tangannya, dan sebuah cahaya kini telah berkumpul di telapak tangan itu, kemudian berubah menjadi manik-manik hitam, yang kali ini telah ditutupi oleh simbol-simbol yang cukup rumit. Sebuah kejutan pun terlintas dalam tatapan mata Lindong ketika dia melihat manik-manik ini, karena Lindong bisa merasakan sebuah riak yang tidak biasa dari manik-manik hitam itu. Tetua agung kali ini telah menggigit ujung lidahnya sendiri, dan mereka meludahkan darah esensi yang langsung mendarat di manik-manik hitam. Dan kemudian dua tetua agung pun berkata dengan serempak, "Kami dengan hormat mengundang arwah leluhur." Sebuah cahaya hitam segera keluar dari dalam manik-manik hitam. Dan akhirnya cahaya hitam ini pun berubah menjadi sosok bercahaya yang terlihat ilusi. Sosok ini memiliki wajah yang sangat mirip dengan pendiri istana kegelapan, namun hanya ada sedikit kecerdasan pada sosok itu sendiri. Meskipun demikian, fluktuasi energi yang terpancar dari dalamnya adalah sesuatu yang sangat menakutkan, dan riak energi seperti ini bahkan lebih kuat daripada dua tetua agung yang berada di tahap reinkarnasi. Dan sebenarnya, kekuatan dari sosok ilusi ini telah mencapai puncak dari seseorang reinkarnasi yang telah melewati kesengsaraan inkarnasi pertama. Ekspresi di raut wajah Lindong terlihat cukup muram. Pada akhirnya Lindong tahu bahwa istana kegelapan ini memang memiliki beberapa teknik tersembunyi, dan tidak heran mereka mampu melindungi batu simbol kegelapan sampai saat ini. Banyak seruan tiba-tiba saja meletus di alun-alun kegelapan. Apakah itu adalah roh leluhur? Karena sosok bercahaya itu benar-benar mirip dengan pendiri istana kegelapan. Sementara dua tetua berjubah hitam yang ada di samping kanan dan ke kiri Jintan, tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan keheranan, yang kemudian mereka pun mengatakan, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana caranya mereka bisa memanggil roh leluhur? Sementara sabit suci kegelapan yang ada di tangan Jintan kali ini bergetar dengan hebat setelah kemunculan dari sosok bercahaya. Hal itu menyebabkan ekspresi di raut wajah Jintan segera berubah, dan dia bisa merasakan bahwa sebenarnya sabit suci kegelapan yang ada di tangannya ini tampak memiliki hubungan yang cukup intim dengan sosok bercahaya itu. Ekspresi dalam tatapan mata Jintan sekarang telah berfluktuasi. Beberapa saat kemudian, Jintan pada akhirnya mengerti tentang sesuatu. Hal ini membuat dirinya segera berteriak, sebenarnya itu adalah roh dari sabit suci kegelapan. Ekspresi dua tetua agung kini telah berubah setelah mendengar teriakan dari Jintan. Sementara wajah cantik Jintan kini telah berubah menjadi sangat dingin ketika dia berteriak, jadi begitu. Tidak heran guruku tidak pernah menyebutkan apapun tentang roh sabit suci kegelapan. Ternyata ada seorang yang diam-diam mencuri roh sabit itu sendiri. Betapa beraninya kalian menyembunyikan roh sabit. Ini adalah dosa besar bagi istana kegelapan. Dosa yang telah kalian perbuat itu sudah cukup mampu untuk melengsarkan kalian berdua dari posisi sebagai tetua agung. Keributan benar-benar terjadi di alun-alun kegelapan ini, dan banyak eselon atas dari istana kegelapan mereka pun sangat terkejut. Roh sabit
yang seharusnya dimiliki sabit suci kegelapan sebenarnya memang telah dicuri oleh dua tetua agung. Tidak heran mereka sebelumnya berani berkata dengan percaya diri dengan mengatakan bahwa sabit suci kegelapan di tangan Cintan adalah barang yang tidak lengkap. Sebuah kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata dua tetua agung ketika mereka mendengar kata-kata dari Cintan yang kemudian dua tetua agung pun mengatakan, ini bukan tempat di mana kamu bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Dalam sekejap saja, sosok bercahaya telah muncul di hadapan Lindong. Setelah itu, cahaya terang melonjak dari dalam tubuhnya dan disertai dengan kekuatan yang sangat menakjubkan, yang kemudian menyapu tubuh Lindong. Ketika sosok bercahaya ini menahan Lindong, dua tetua agung itu pun pada akhirnya bergerak untuk melakukan serangan pada Cintan. Dari kelihatannya, mereka benar-benar akan menghajar Cintan kali ini. Sementara Lindong sekarang tidak mampu membantu Cintan ketika adiknya dalam bahaya besar. Cintan yang melihat dua tetua agung menyerbu dengan cepat ke arahnya. Tangan kecil dari Cintan hanya bisa menggenggam erat sabit suci kegelapan. Dan simbol-simbol kuno yang ada di antara alis Cintan kini telah berubah menjadi semakin jelas. Setelah itu, Cintan pun mengayunkan sabitnya dan sebuah kegelapan kini dengan cepat menyelimuti seluruh tempat ini untuk sesaat. Pada akhirnya, dang! Salah satu tetua agung kini telah muncul dengan kekuatan Yuan yang luar biasa. Bahkan riak reinkarnasi juga terpancar dari dalam tubuhnya, yang kemudian dia menggunakan telapak tangannya untuk langsung berbentrokan dengan sabit tajam milik Cintan. Dari bentrokan itu sendiri membuat percikan-percikan api menyebar, dan tempat itu sendiri juga langsung terdistorsi. Segera setelah itu, Cintan dan juga salah satu tetua agung kini telah dipaksa mundur lebih dari 10 langkah. Namun, sebelum Cintan bisa menstabilkan fluktuasi energi di dalam tubuhnya, tiba-tiba saja salah satu tetua agung meluncurkan serangan ganasnya. Sebuah kilatan dingin pun berkedip dalam tatapan mata Cintan ketika dia melihat serangan itu. Dan tepat ketika Cintan akan melakukan serangan sekali lagi, kali ini sosok putih yang cantik tiba-tiba saja muncul di hadapan Cintan. Dia mengayunkan pedang panjangnya yang kemudian didorong ke arah depan. Detik berikutnya bertabrakan dengan serangan dari tetua agung. Sebuah cahaya pedang telah melesat dan membuat darah berceceran. Sementara tetua agung berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan. Sementara tubuhnya terlempar ke arah belakang. Tangan dari tetua agung kini sudah terluka parah. Segera setelah itu tatapan matanya melihat ke arah sosok cantik yang berdiri di hadapan Cintan. Dan darah pun menetes di pedang panjang yang dipegang sosok ini. Ke arah sebenarnya, sosok yang telah menyelamatkan Cintan ini adalah Ling Qingsu. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini membuat banyak tatapan mata orang-orang di tempat ini menjadi sangat terkejut. Sebuah keheranan juga telah muncul dalam tatapan mata semua orang. Pada saat ini, semua ahli dari aula penghakiman kegelapan, mereka buru-buru berkerumun di sekitar Cintan untuk memberikan perlindungan. Sementara Cintan yang juga terkejut ketika dia melihat kemunculan dari Ling Qingsu. Cintan hanya bisa melirik ke arah Lindong, yang kemudian dia berjalan ke samping Ling Qingsu lalu bertanya, "Siapa kau sebenarnya?" Ling Qingsu sedikit terkejut dengan pertanyaan Cintan ini. Segera setelah itu, Ling Qingsu pun berkata, "Aku dikenal dengan nama Ling Qingsu." Sementara Cintan hanya bisa menatap Ling Qingsu kemudian bergumam, "Apakah kau adalah pacar kakakku?" Pertanyaan dari Cintan ini dalam sekejap saja membuat raut wajah Ling Qingsu segera memerah. Namun Ling Qingsu juga langsung menggelengkan kepalanya. Dan beberapa keraguan kini telah muncul di raut wajah dari Cintan. Karena Cintan mengetahui sebenarnya Ling Qingsu ini juga menyukai Lindong. Namun dia tidak peduli dengan masalah seperti itu. Yang dilakukan oleh Cintan hanyalah melihat ke arah langit dengan penuh khawatir, di mana kakaknya telah melakukan pertarungan dengan roh leluhur yang cukup kuat itu. Cintan tidak tahu apakah kakaknya bisa mengatasi hal ini atau tidak. Detik berikutnya sebuah riak energi yang cukup menakjubkan telah menyapu langit. Sementara Lindong telah didorong mundur beberapa langkah. Ekspresi di raut wajahnya telah berubah menjadi sangat gelap karena Lindong benar-benar marah terhadap dua tetua agung yang tidak tahu malu itu.
Mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan pada Jintan. Sementara wajah dua tetua agung kini telah berkedut ketika dilihat oleh Lindong. Dan mereka merasa cukup senang ketika melihat bahwa Lindong telah tertekan oleh roh sabit. Roh sabit itu sendiri sebenarnya bisa dianggap sebagai penjaga istana kegelapan selama benda ini ada di tangan dua tetua agung. Mereka percaya bahwa Lindong tidak akan pernah bisa melakukan apapun pada mereka berdua. Sementara Lindong yang tampaknya bisa memahami pikiran dari dua tetua agung itu, tiba-tiba saja kilatan dingin melintas dalam tatapan mata hitam pekat dari Lindong. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan lengan bajunya. Dan kali ini, mayat pemakan langit langsung keluar dan melesat, berdiri di samping Ling Qingsu untuk memberikan perlindungan pada Jintan. Dengan perlindungan dari mayat pemakan langit ini, maka dua tetua agung tidak akan pernah bisa meluncurkan serangan secara diam-diam seperti tadi. Sementara Lindong melihat ke arah roh sabit yang ada di hadapannya, dia segera tersenyum dingin sambil mengatakan, "Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa benda seperti ini bisa menghentikanku dan juga melindungi kalian?" Tepat ketika Lindong akan meluncurkan serangan besar-besaran, tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, "Hei, hei, hei, karena kita berdua adalah roh dari harta suci, serahkan saja si kecil ini padaku. Tidak perlu kau menghancurkannya." Lindong pun melongo dan dia cukup terkejut dengan kata-kata dari Yan. Karena selama ini Yan selalu bersembunyi di dalam tubuh Lindong. Jika ada pertarungan, dia jarang menunjukkan diri, seolah-olah menghindari pertarungan itu sendiri. Namun saat ini, Yan malah mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan roh sabit yang cukup kuat ini. Di dalam hati Lindong memiliki sebuah kecurigaan, lalu dia bertanya, "Apakah kau benar-benar mampu menanganinya?" Karena Lindong benar-benar tahu, karena roh sabit yang ada di hadapannya ini memang sangat kuat, yang sebanding tahap kesengsaraan reinkarnasi pertama. Oleh karena itu, bahkan Lindong sendiri mengalami kesulitan untuk bisa menanganinya. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, "Hei, apakah kau lupa? Aku ini adalah bos dari harta-harta suci, dan aku berada di peringkat kedua dalam harta suci surgawi kuno. Selama zaman kuno, pada posisi puncakku, bahkan lawan-lawanku yang telah melewati satu kesengsaraan inkarnasi tidak menimbulkan ancaman bagiku." Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Sehubungan dengan hal ini, dia memang tidak pernah meragukan Yan. Dilihat dari faktanya, Yan selama ini memang telah banyak menindas Raja-Raja Yimo selama Perang Dunia di zaman kuno. Jelas Yan itu adalah objek dewa kelas super yang telah diciptakan oleh leluhur simbol, dan dia memiliki kekuatan tempur yang cukup menakutkan. Namun saat itu, Yan juga telah menderita kerusakan yang sangat parah. Bahkan hingga detik ini, dia belum bisa memulihkan kekuatan ke tahap puncaknya. Detik berikutnya Yan kembali berkata pada Lindong, selama Perang Dunia kuno saat itu, sabit suci kegelapan memang telah menderita pukulan yang cukup berat. Guru kegelapan telah menggunakannya ketika dia melakukan pertarungan dengan Kaisar Yimo. Pada akhirnya, dia menderita kekalahan yang cukup menyedihkan. Dan roh dari sabit suci kegelapan ini sendiri juga telah dibunuh oleh Kaisar Yimo. Sejak saat itu, sabit suci kegelapan tidak pernah sekuat sebelumnya. Lindong cukup terkejut karena sebenarnya guru kegelapan adalah seorang yang cukup menakutkan. Dia benar-benar berani melakukan pertarungan dengan Kaisar Yimo. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan jika hanya dilihat dari penampilan guru kegelapan yang manis dan juga lembut itu. Sementara Yan masih melanjutkan kata-katanya, "Sampai saat ini, roh sabit itu seharusnya telah ditempa setelah pemilik kedua dari batu simbol kegelapan mengorbankan tubuhnya. Namun mengingat kekuatannya sendiri, jelas dia tidak cukup kuat untuk menciptakan kembali roh sabit seperti sebelumnya. Maka dari itu, aku percaya bahwa ini hanyalah jejak sisa dari roh sabit yang asli di dalam sabit suci kegelapan. Dan kemungkinan roh dari pemilik kedua batu simbol kegelapan telah bergabung dengan sisa-sisa roh sabit yang akhirnya dia bisa memperbaikinya dan berhasil membuat roh yang baru bagi sabit suci kegelapan."
Meskipun demikian, roh sabit yang kita lihat saat ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Jelas itu, masih dalam masa pertumbuhan dan sangat mudah bagi diriku untuk menghadapinya sekarang. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mengatakan, karena seperti itu masalahnya, maka aku akan menyerahkannya padamu. Di sisi lain, wajah dari dua tetua kini telah berubah menjadi cukup jelek ketika mereka melihat pada mayat pemakan langit yang berdiri di depan Jintan. Dan mereka berdua bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya terpancar dari mayat pemakan langit ini. Kedua tetua agung itu, mereka saling berpandang, kemudian mengatakan, sebenarnya dari mana bocah itu berasal? Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang benar-benar kuat, tapi dia juga memiliki boneka yang tangguh. Kita hanya bisa berharap bahwa roh sabit cukup kuat untuk bisa menghadapi bocah yang bernama Lindong itu. Setelah mengatakan hal ini, kedua tetua agung diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Mereka pada akhirnya mengangkat kepala, dan tiba-tiba saja tatapan mata mereka kini telah menyusut ketika melihat pemandangan yang ada di langit di antara Lindong dan juga roh sabit. Di tempat itu sendiri mereka bisa melihat sebuah cahaya putih tiba-tiba saja keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal ini berubah menjadi sosok yang bersinar. Sosok itu memiliki kemiripan dengan roh sabit. Namun, ketika dua tetua agung menyadari bahwa sosok yang keluar dari dalam tubuh Lindong tidak memiliki fluktuasi energi yang berbahaya seperti roh sabit, mereka mulai merasa sedikit lega. Dua tetua agung itu hanya bisa mendengus dingin. Segera setelah itu, sebuah ejekan muncul dalam tatapan mata mereka sambil mengatakan, apakah bocah itu berencana untuk mengandalkan benda seperti itu berurusan dengan roh sabit? Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat ini, banyak pasang tatapan mata yang tidak terhitung jumlahnya di alun-alun kegelapan telah melihat ke arah Lindong. Dan semua orang tahu bahwa roh sabit ini adalah kartu traf yang dimiliki oleh dua tetua agung. Maka dari itu, jika kartu traf ini gagal, maka para dewan tetua yang menentang Jintan sebelumnya, mereka akan segera dalam masalah besar. Sementara Yan yang sudah keluar dari dalam tubuh Lindong, tatapan matanya hanya melihat pada roh sabit yang sedikit tampak linglung. Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, aku tidak pernah membayangkan bahwa dirimu akan berakhir seperti ini. Namun sebenarnya itu masih lebih baik daripada kau menghilang dari dunia ini. Jika diberikan waktu yang cukup, aku percaya bahwa seharusnya kamu bisa memulihkan diri. Ketika tatapan mata kosong dari roh sabit melihat ke arah Yan, beberapa fluktuasi kini mulai muncul dalam tatapan matanya itu. Sementara raut wajah dua tetua agung tiba-tiba saja berubah, yang kemudian mereka mengatakan, sepertinya ada yang salah dengan roh sabit. Dua tetua agung kini buru-buru mengganti segel yang ada di tangan mereka dan mencoba mengendalikan roh sabit itu. Sementara Yan hanya bisa mencibir dan juga melihat pada dua tetua agung dengan penuh ejekan. Roh sabit dari sabit suci kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh sampah seperti kalian. Setelah mengatakan hal ini, Yan pun mengulurkan jarinya dan dia mengetuk ruang kosong sebelum akhirnya sinar cahaya putih yang hangat kini melesat dari dalam jari Yan, kemudian menembak tepat ke tengah-tengah dari dahi roh sabit. Sinar cahaya itu pun masuk ke dalamnya dan tubuh roh sabit kini telah mulai bergetar. Setelah itu, sebuah cahaya putih terus-menerus keluar dari dalam tubuh roh sabit. Ketika cahaya putih ini mengalir, sebuah simbol hitam secara perlahan mulai muncul di dada dari roh sabit itu sendiri. Di bawah penerangan cahaya putih hangat dari Yan, garis-garis hitam telah meleleh dengan kecepatan yang cukup mencengangkan. Hal ini membuat raut wajah dua tetua agung segera berubah menjadi sangat jelek. Dan simbol hitam yang telah muncul di dada dari roh sabit itu merupakan simbol kutukan yang telah mereka tanamkan supaya bisa mengendalikan roh sabit itu sendiri. Namun saat ini, simbol itu telah dihancurkan dan dikeluarkan dari dalam tubuh roh sabit. Wajah dua tetua agung dipenuhi dengan ketakutan. Lalu mereka berteriak, sialan. Segera setelah itu, mereka berdua mencoba mengaktifkan kembali simbol kutukan itu. Namun, tiba-tiba saja simbol kutukan mengalami keretakan dan mulai menghilang satu demi satu. Setelah menghilangnya simbol ini,
Dua tetua agung menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas roh sabit. Wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Sambil menatap Yan, mereka mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi, karena mereka berdua benar-benar tidak berharap bahwa Yan mampu menghilangkan simbol kutukan yang telah mereka pasang. Padahal simbol kutukan ini adalah sesuatu yang sangat kuat, dan seseorang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi saja tidak akan pernah bisa menghilangkan simbol itu. Sementara Yan sendiri saat ini mengganti segel yang ada di tangannya. Sebuah cahaya putih tiba-tiba saja turun ke tubuh dari roh sabit. Detik berikutnya, sebuah cahaya terang dan juga gemerlapan kini telah benar-benar meletus dari dalam tubuh roh sabit itu sendiri. Dan sebuah cahaya mulai mengembun. Pada akhirnya, roh sabit kini telah sekali lagi berubah menjadi manik-manik hitam. Yan segera mengambil manik-manik hitam itu. Kemudian dia melemparkan ke arah Lindong sambil mengatakan, tempatkan roh sabit ini kembali ke dalam sabit suci kegelapan. Hanya dengan melakukan hal itu, maka roh sabit ini akan bisa pulih secara bertahap. Lindong segera menangkap manik-manik hitam. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong ada sedikit kejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya kutukan yang ada di dalam roh sabit bisa dihilangkan dengan mudah oleh Yan. Ketika melihat keterkejutan di raut wajah Lindong itu, Yan pun mengatakan, kau tidak perlu terkejut dengan hal ini. Di antara harta-harta suci yang tertinggi yang telah dibuat oleh leluhur simbol, aku merupakan harta suci peringkat atas, dan sangat wajar jika diriku memiliki cara untuk menekan semua harta suci yang ada di bawahku. Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Dia pun menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Lindong melemparkan manik-manik hitam ke arah Jintan sambil berteriak, "Jintan, tangkap ini!" Ketika melihat hal itu, Jintan pun segera menangkapnya. Dan sekarang sebuah cahaya hitam segera muncul dari sabit suci kegelapan yang ada di tangannya. Setelah itu, cahaya hitam ini pun mulai menyapu, kemudian menyerap manik-manik hitam dan membawanya masuk ke dalam sabit suci kegelapan. Detik berikutnya, sabit suci kegelapan ini mulai bergetar, sebelum akhirnya sebuah fluktuasi yang sangat mengerikan meletus dari dalamnya. Hal ini membuat sabit suci kegelapan sebenarnya secara bertahap telah membesar. Sementara para dewan tetua yang melihat pemandangan ini, raut wajah mereka dalam sekejap saja berubah menjadi sangat pucat. Dan tubuh dari tetua pertama kini bergetar secara tidak terkendali, sebelum akhirnya dia terhuyung, yang kemudian tersandung ketika dia mengambil 2 langkah untuk mundur. Keributan pun segera terjadi di alun-alun kegelapan. Semua orang bisa menyadari dengan jelas arti dari adegan yang mereka lihat saat ini, dan mereka tahu upaya dari Dewan Penatua untuk bisa melengsarkan Jintan sebenarnya telah mengalami kegagalan total. Sementara Jintan yang ada di atas altar batu, tangannya mencengkeram pada sabit suci kegelapan, dan wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup ganas. Dengan lembut, Jintan pun mengayunkan sabitnya, dan sinar cahaya hitam yang cukup cemerlang melesat keluar dari dalamnya. Hal ini menyebabkan tablet leluhur yang telah melayang di langit secara perlahan menghilang, dan efek penekanan pada batu simbol kegelapan di dalam tubuh Jintan akhirnya juga mulai menghilang. Sekali lagi, seluruh tempat ini secara perlahan telah diubah menjadi kegelapan. Jintan pun melihat ke arah 2 tetua agung sambil mengatakan, "2 tetua agung, apakah kalian tahu kejahatan yang telah kalian berdua lakukan dengan mencuri dan menyembunyikan roh sabit?" Mendengar ucapan dari Jintan itu, tubuh dari 2 tetua agung bergetar dengan hebat. Saat mereka hendak berbicara, tiba-tiba saja mereka melihat Lindong secara perlahan telah turun dari langit. Segera setelah itu, sebuah boneka yang cukup mengerikan kini secara perlahan melayang. Ada cahaya dingin yang terpancar jelas dari pedang besarnya. Hal itu membuat semua orang yang ada di tempat ini terlihat ketakutan. Sebuah niat membunuh yang besar terpancar di dalam tubuh Lindong. Jika sampai 2 tetua agung membuat pergerakan secara tiba-tiba, maka Lindong tidak akan pernah membiarkan 2 tetua agung itu bisa terus bertahan di dunia ini. Ekspresi di raut wajah 2 tetua agung telah berubah menjadi sangat jelek karena mereka bisa merasakan aroma kematian yang ada di hadapan mereka. Pada akhirnya 2 tetua agung mereka gemetaran,
lalu mengatakan, "Kita dua orang tua memang telah dibutakan oleh keserakahan hari ini. Mohon ampun pada kepala istana." Saat dua tetua agung berkata seperti itu, tatapan mata syok telah memenuhi para dewan penatua. Mereka pada akhirnya juga langsung berlutut sambil berteriak, "Kepala istana, kami sebenarnya telah dipaksa oleh tetua pertama. Mohon ampuni kita, kepala istana." Setelah mendengar kata-kata dari para penatua yang ada di tempat ini, wajah dari tetua pertama langsung berubah menjadi sangat pucat dan tubuhnya bergetar dengan hebat. Karena dia bisa merasakan ketakutan di dalam hatinya. Situasi di tempat ini telah berubah dengan cepat dan tidak ada yang pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Dewan Penatua yang sebelumnya sangat sombong, mereka akan menyerah begitu saja. Para pimpinan dari berbagai faksi di wilayah Swan Utara juga menghela nafas diam-diam di dalam hati mereka. Ketika melihat ke arah Jintan, tatapan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat karena mulai hari ini dan juga seterusnya, jelas Jintan akan menjadi penguasa mutlak dari istana kegelapan. Setelah melihat adegan ini, dua tetua berjubah hitam akhirnya berkata dengan lembut, "Kepala istana, ada terlalu banyak individu yang terlibat di dalam masalah ini. Jika kau menghukum mereka semua, aku khawatir hal itu akan membuat kerugian di istana kegelapan kita." Dan sebenarnya dua tetua agung itu jelas tahu betapa pentingnya mereka bagi istana kegelapan ini. Hal itulah yang membuat mereka langsung memilih untuk menyerah daripada dibunuh. Sementara Jintan juga langsung menganggukkan kepalanya setelah mendapatkan saran dari dua tetua berjubah hitam. Segera setelah itu Jintan melambaikan tangannya dan puluhan jimat berwarna hitam kini muncul dalam sekejap. Akhirnya hal itu melayang di depan tetua agung serta banyak tetua yang ada di tempat ini. Dengan suara yang cukup dingin, Jintan pun mengatakan, "Para tetua, usahamu untuk memaksaku mundur adalah sebuah kejahatan dan hal itu bisa dihukum mati. Namun karena kalian semua telah memberikan kontribusi pada istana kegelapan ini, maka aku akan memaafkan hukuman mati bagi kalian semua. Meskipun demikian, kalian masih tidak bisa lari dari hukumanku. Benda yang ada di hadapan kalian itu adalah jimat suci kegelapan dari istana kegelapan ini. Jika kalian semua masih ingin hidup, maka kalian harus menelannya." Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi para tetua telah berubah menjadi drastis. Bagaimanapun mereka semuanya tahu tentang jimat suci kegelapan. Begitu mereka menelannya, maka hidup mereka sepenuhnya akan di bawah kendali dari Jintan. Jika di masa depan nanti mereka melakukan upaya pemberontakan, maka jimat ini akan meledak dan membuat para tetua itu meninggal dalam sekejap. Sementara Jintan masih berkata sekali lagi, "Selama kalian semua setia padaku di masa depan, maka secara alami aku tidak akan mengambil tindakan yang tegas terhadap kalian. Dengan demikian, jimat suci kegelapan ini sebenarnya juga tidak akan berguna untuk kalian semua. Lagi pula, aku juga tidak ingin melemahkan istanaku sendiri atas kemauan diriku." Tatapan mata Jintan melihat pada para tetua yang masih ragu-ragu sebelum akhirnya dia bertanya dengan nada acuh tidak acuh, "Ada apa? Kenapa kalian masih diam saja?" Dari kelihatannya, sepertinya kalian masih mencoba untuk melakukan pemberontakan. Mendengar kata-kata seperti ini, para tetua hanya bisa mengatupkan giginya, lalu mereka berteriak, "Kami tidak berani!" Sebelum akhirnya para tetua itu menelan jimat suci kegelapan karena mereka masih ingin hidup. Dan apapun yang dikatakan Jintan memang tidak salah. Mereka semua adalah para elit dari istana ini. Selama mereka tidak berkomplot untuk melakukan pemberontakan di masa depan, maka Jintan juga tidak akan menyakiti para tetua. Dalam hal ini, menelan jimat suci kegelapan mungkin memang berfungsi sebagai jaminan bahwa Jintan tidak akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka di masa depan. Sementara dua tetua agung hanya bisa menghela nafas yang panjang sebelum akhirnya mereka juga menelan jimat suci kegelapan. Ketika Jintan melihat adegan ini, dia pada akhirnya menganggukkan kepala dengan lembut, dan tatapan mata Jintan kemudian melihat pada satu-satunya orang yang tidak diberikan jimat suci kegelapan, dan itu adalah tetua pertama.
Dengan suara yang dingin, Jintan pun mengatakan, dalang dan juga pelaku utama dari pemberontakan ini, dia harus mati. Para tetua, tangkap tetua pertama. Mendengar hal itu, wajah dari tetua pertama berubah dalam sekejap saja ketika dia berteriak dengan marah. Banyak tetua yang ada di sekitarnya langsung melakukan pergerakan dan mereka mengeluarkan energi Yuan tanpa batas yang kali ini langsung menekan tubuh dari tetua pertama hingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara Jintan kembali memberikan perintah, kirim tetua pertama ke aula penghakiman kegelapan karena dia akan ditangani di tempat itu menggunakan aturan dari istana ini. Mendengar kata-kata dari Jintan, sebuah keputusasaan terpancar jelas dalam tatapan mata tetua pertama. Tubuhnya dalam sekejap saja menjadi kaku karena dia tahu setelah memasuki aula penghakiman kegelapan, maka dia sudah bisa dipastikan akan mati. Sementara semua orang yang ada di alun-alun ini benar-benar sangat terkejut ketika melihat tindakan tegas dari seorang Jintan. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka semuanya melihat hal seperti ini, dan tindakan tegas dari seorang Jintan akan membuat semua orang mengetahui bahwa mulai hari ini dan juga seterusnya, semua orang yang berani melawan Jintan, maka mereka akan dihukum mati. Metode seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar kejam. Sementara tatapan mata Lindong sendiri masih terlihat tetap tenang ketika dia melihat bagaimana Jintan membereskan kekacauan ini. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalam tatapan mata Lindong itu. Detik berikutnya, Lindong pun melambaikan lengan bajunya dan dia menyimpan mayat pemakan langit. Ketika Jintan melihat bahwa raut wajah Lindong tidak memiliki emosi sedikit pun, hal itu membuat Jintan merasakan sedikit ketakutan. Segera setelah itu, Jintan melambaikan lengan bajunya dan menyuruh para ahli dari aula penghakiman kegelapan untuk meninggalkan Jintan di tempat ini, dan hanya menyisakan dua tetua berjubah hitam yang kepalanya sekarang tertunduk dengan lembut. Tidak lama kemudian, sambil menundukkan kepalanya, Jintan mulai berjalan ke arah Lindong. Kemudian dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan menarik baju dari Lindong. Namun Lindong masih melihat Jintan dengan acuh tidak acuh. Yang kemudian Lindong pun berkata, benar-benar langkah yang bagus. Dari mana kau mempelajarinya? Lindong cukup marah karena hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Jintan memang harus menggunakan metode kejam seperti itu untuk memperkuat posisinya sebagai penguasa istana kegelapan. Namun dari sudut pandang seorang kakak, Lindong tidak suka adik perempuannya yang manis, naif, dan juga imut melakukan hal-hal menakutkan seperti itu. Sementara Jintan hanya mengerucutkan bibirnya, lalu dia memeluk Lindong dan menempelkan wajah kecilnya di dada dari Lindong. Segera setelah itu, tubuh dari Jintan bergetar, lalu dia berkata, kakak, sebenarnya aku juga tidak suka memakai topeng seperti ini. Namun, di masa lalu kau tidak ada di sampingku dan tidak ada yang bisa melindungiku. Selanjutnya, selama aku bisa membalaskan dendam untukmu, aku tidak peduli. Bahkan jika diriku harus menjadi seseorang yang tidak kau sukai. Mendengar ucapan dari Jintan, tubuh dari Lindong pun bergetar. Segera setelah itu dia melihat adik kecilnya yang ada di pelukannya sambil menarik nafas yang panjang. Hal ini membuat Lindong berkata dalam hati, gadis kecil ini benar-benar tahu bagaimana cara meluluhkan hatiku. Kalimat yang dia katakan, bagaimana mungkin bisa untuk diriku memarahi dirinya. Seluruh masalah yang ada di tempat ini pada akhirnya telah selesai, dan Jintan hanya memilih menghukum tetua pertama saja karena dia adalah dalang dari pemberontakan ini. Sementara Jintan sekarang juga telah memperkuat genggaman atas kekuasaannya sebagai ratu kegelapan. Mulai hari ini dan juga seterusnya, Jintan adalah penguasa sejati di istana kegelapan, dan hal itu juga mewakili dirinya sebagai penguasa dari seluruh wilayah Swan Utara. Tidak salah jika mulai hari ini dan juga seterusnya, Jintan akan dipanggil sebagai Ratu Swan Utara. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Lindong. Dia tidak pernah bisa menyangka
bahwa adik kecilnya akan bisa mencapai prestasi yang membuat Lindong tidak bisa berkata apapun lagi. Namun prestasi seperti ini juga membuat Lindong merasa tidak berdaya. Dia hanya berharap bahwa adiknya bisa kembali seperti masa lalu, sebagai gadis imut, konyol, dan juga manja. Namun hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan untuk saat ini. Sementara Lindong hanya bisa melapangkan dadanya dan menerima hal ini. Dan yang membuat Lindong bisa menghela nafas dengan lega adalah sebuah perasaan tulus dari seorang Cintan yang masih sama seperti masa lalu. Dan ini adalah alasan utama kenapa Lindong membiarkan Cintan untuk menjadi ratu di tempat ini. Meskipun Lindong sangat menyayangi Cintan, jika sampai adiknya itu salah jalan dan menggunakan cara-cara curang serta kejam untuk menghakimi orang lain tanpa tahu kesalahannya, maka Lindong akan benar-benar kecewa dan kemungkinan dia akan segera memarahi adiknya. Karena kecurangan-kecurangan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah disukai oleh Lindong. Sebagai seorang kakak, Lindong masih akan tetap mengawasi adiknya supaya tidak semena-mena sebagai seorang pimpinan. Setelah upacara ini berakhir, Lindong pun menghabiskan hari-hari berikutnya untuk beristirahat di kota kegelapan. Dengan situasi di istana kegelapan yang baru saja stabil, Cintan masih memiliki banyak hal yang harus dia selesaikan. Akibatnya, dia tidak bisa menemani hari-hari dari kakaknya itu. Sementara Lindong hanya bisa menunggu adiknya menyelesaikan semua masalah yang ada di tempat ini. Cerita kemudian berpindah pada rumah bambu yang ada di dalam hutan terpencil. Pemandangan di tempat itu terlihat cukup hijau dan membuat seseorang merasa cukup rileks. Lindong sekarang berbaring di rumah bambu itu sendiri sambil menggigit daun bambu di mulutnya. Sementara sinar matahari yang cukup hangat juga telah menyinari tubuh Lindong. Tiba-tiba saja Lindong terbangun karena dia melihat Ling Qingsu sedang berlatih di udara. Seluruh pergerakan dari gadis cantik itu adalah sebuah pemandangan indah yang bisa mengguncang hati dari Lindong. Menyaksikan seorang Ling Qingsu melakukan tarian pedang seperti itu membuat Lindong cukup merasa senang. Dan Lindong tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok Ling Qingsu yang telah menari-nari di langit. Sementara Ling Qingsu sendiri, dia menyadari telah diperhatikan oleh Lindong. Detik berikutnya, dia menyentakkan pedang yang ada di tangannya, dan sebuah energi keluar dari dalam pedang itu, membuat lusinan daun bambu yang ada di tempat ini melesat ke arah Lindong dengan sangat cepat. Sementara Lindong masih tidak bergerak dari tempatnya, dan dia membiarkan daun-daun bambu yang tajam itu melewati tubuh Lindong dan meninggalkan bekas luka yang dalam di tanah sekitar Lindong. Detik berikutnya Ling Qingsu menyimpan pedangnya, lalu dia berjalan mendekat dengan tidak berdaya sambil menggelengkan kepalanya ke arah Lindong. Banyak seni bela diri yang telah dia latih hari ini adalah sebenarnya untuk menenangkan pikiran dan juga hati dari seorang Ling Qingsu, karena dia sekarang cukup grogi di hadapan seorang Lindong. Meskipun selama ini Ling Qingsu bisa bersikap tenang ketika menghadapi banyak orang dan juga pasukan-pasukan mengerikan, tapi di depan tatapan mata dari Lindong, hati dari seorang Ling Qingsu tidak bisa tenang seperti sebelumnya. Lindong dengan santai melihat ke arah Ling Qingsu. Tanpa sadar dia tertawa sambil mengatakan, "Untuk apa kau terus berlatih sepanjang hari? Duduklah dan istirahatlah di tempat ini. Kau pasti cukup kelelahan setelah mengikutiku melakukan perjalanan yang sangat jauh dari wilayah Swan Timur ke wilayah Swan Utara ini." Ling Qingsu sedikit ragu, namun dia pada akhirnya dengan lembut duduk di depan rumah bambu. Selanjutnya, Ling Qingsu mengulurkan tangannya dan menghalangi sinar matahari yang telah bersinar melalui celah-celah daun bambu yang kali ini mengenai wajahnya. Detik berikutnya Ling Qingsu menoleh ke arah Lindong. Dia sedikit menggigit bibirnya, dan pada akhirnya Ling Qingsu pun memberanikan diri untuk berkata, "Lindong, apakah kamu tidak pernah bertanya tentang seni penginderaan zenit hanya karena aku menyuruhmu untuk tidak menanyakan hal itu?" Lindong pun cukup tercengang dengan pertanyaan dari seorang Ling Qingsu. Dia tiba-tiba saja melihat wajah Ling Qingsu, dan gadis cantik itu hanya bisa memalingkan wajahnya dari Lindong. Sementara Lindong kali ini mengatakan, "Kau pasti memiliki alasanmu sendiri
untuk memintaku untuk tidak menanyakannya. Dan sebenarnya sisi lain dari hatiku berharap bahwa aku tidak akan bisa mempelajarinya. Masih ada beberapa hal yang harus kupertimbangkan dan aku khawatir jika diriku tidak bisa melakukan hal ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun mengatakan, istana kemurnian tertinggi 9 surgaku punya hutang yang besar padamu. Dan sebenarnya sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika kamu meminta untuk mempelajari seni penginderaan zenit ini. Sambil menatap Ling Qingsu, Lindong pun mengatakan, jika istana kemurnian tertinggi 9 surgamu berhutang pada orang lain, apakah kamu masih bersedia untuk mengajari mereka tentang seni ini? Tatapan mata Ling Qingsu tiba-tiba saja berubah menjadi dingin dan dipenuhi dengan amarah ketika mendengar pertanyaan dari Lindong. Dia segera berdiri untuk meninggalkan Lindong, tapi tiba-tiba saja Lindong mengulurkan tangannya dan meraih tangan dari Ling Qingsu. Mendapatkan sentuhan seperti itu dari seorang Lindong, Ling Qingsu benar-benar terkejut dan perasaannya kini telah bergejolak. Yang sebenarnya kali ini tubuh Lindong maupun Ling Qingsu sendiri sebenarnya telah menegang, dan Ling Qingsu tidak pernah berharap bahwa Lindong akan segera menarik tangannya. Pada awalnya Ling Qingsu tertegun, tapi tidak lama kemudian dia berusaha melepaskan tangannya dari tangan Lindong. Namun Lindong malah bereaksi dan dia menggenggam erat tangan dari Ling Qingsu yang membuat perjuangan dari gadis cantik itu menjadi sia-sia. Hati Ling Qingsu benar-benar tidak karuan, yang kemudian dia berkata dengan panik, Lindong, apa yang kau lakukan? Sementara Lindong yang masih terus memegang tangan dari Ling Qingsu, dia hanya bisa melihat gadis itu sambil tersenyum, lalu mengatakan, jadi apa yang akan kau lakukan? Apakah kau akan menghentikanku? Ling Qingsu hanya bisa mengatupkan giginya. Sebuah kehangatan telah menyebar dari tangan Lindong, dan hal itu membuat Ling Qingsu merasa cukup lemah. Segera setelah itu, dia pun menoleh dan melihat senyuman di raut wajah Lindong. Pada akhirnya, Ling Qingsu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya sendiri, dan Qingsu berhenti berjuang melepaskan tangannya dari tangan Lindong. Hingga detik ini, Lindong masih memegangi tangan dari Ling Qingsu. Namun adegan itu tidak berlangsung lama. Sebelum akhirnya ada suara langkah kaki terdengar dari kejauhan, dan Jintan tiba-tiba saja berteriak, "Kakak Lindong!" Suara dari Jintan itu langsung menghancurkan momen antara Lindong dan juga Ling Qingsu. Hal ini membuat Ling Qingsu buru-buru menarik tangannya dari genggaman tangan Lindong. Ling Qingsu tidak berani melihat ke arah Lindong, namun sebuah rona merah kini telah muncul di wajahnya. Sementara Lindong hanya bisa tertawa sebelum akhirnya dia berdiri dari tempat duduknya. Tidak lama kemudian, sosok dari Jintan telah bergegas dari kejauhan, yang kemudian langsung memeluk Lindong. Sementara beberapa ahli dari Istana Kegelapan juga telah mengikuti di belakang Jintan. Menyaksikan hal ini, mereka buru-buru menundukkan kepalanya dan mengambil langkah mundur dengan hati-hati. Sementara Lindong melihat pada adik yang telah memeluk dirinya sambil mengatakan, apakah kau sudah menyelesaikan semua urusan hari ini? Jintan yang masih dalam pelukan Lindong, dia pun segera mengatakan, kurang lebihnya memang seperti itu. Kakak, apakah kau sebenarnya merindukan diriku? Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Dia mengatakan, sudah lama sekali kita tidak bertemu, dan pertanyaan macam apa yang kau tanyakan ini? Jelas aku merindukanmu. Namun sebenarnya yang lebih rindu padamu adalah ayah dan ibu. Cepat bereskan semua masalah yang ada di tempat ini dan ikutlah denganku kembali ke wilayah Swan Timur, karena ayah dan ibu ingin bertemu denganmu. Jintan yang cukup ketakutan, dia dengan ragu-ragu mengatakan, ketika kita kembali, ayah pasti akan menunjukkan kemarahannya, dan bahkan ibu mungkin juga akan langsung memukul pantatku. Kakak, pada saat itu kau harus melindungiku. Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab acuh tidak acuh. Kau sebenarnya akan memanen dari apa yang telah kau tabur. Untuk hal ini, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, dan memang pantas mendapatkan hukuman dari ayah dan ibu. Mendengar kata-kata dari Lindong, sebuah ekspresi muram kini langsung muncul di raut wajah dari Jintan. Namun Ling Qingsu yang ada di samping Lindong, dia hanya bisa tersenyum.
Tidak lama kemudian Jintan melihat ke arah Ling Qingsu yang tersenyum ke arahnya dan tiba-tiba saja Jintan bertanya, "Saudari Qingsu, apakah kau merasa nyaman tinggal di tempat ini?" Ling Qingsu hanya menganggukkan kepalanya dan memberikan senyuman ke arah Jintan. Sementara Lindong hanya memperhatikan kedua wanita itu berbicara dan dia tidak menyela sedikit pun. Setelah beberapa saat, Lindong menarik Jintan lalu bertanya, "Jintan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apakah kau tahu tentang suku Yimo?" Jintan cukup terkejut. Sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Yimo. Saat ini aku adalah pemilik dari batu simbol kegelapan dan secara alami aku tahu tentang Yimo." Lindong bertanya kembali, "Kalau begitu, apakah kamu telah menemukan jejak Yimo di wilayah Swan Utara ini?" Karena Lindong sangat menyadari bahwa suku Yimo ini sangat aktif ketika berada di wilayah Swan Timur dan tidak mungkin mereka tidak melakukan aktivitas di wilayah Swan Utara. Jintan pun mengerutkan alisnya lalu dia merenung sebentar sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Istana kegelapan kita adalah penguasa dari wilayah Swan Utara. Setelah bertahun-tahun kami secara alami berhadapan dengan suku Yimo yang jahat itu, tapi tidak ada sesuatu yang terlalu mengejutkan." Mendengar ucapan dari Jintan, Lindong pun cukup terkejut yang kemudian dia mengatakan, "Mungkinkah wilayah Swan Utara ini benar-benar bersih dari Yimo?" Mengingat metode mereka yang cukup sombong, bahkan penjara iblis telah melakukan pergerakan secara diam-diam menyerang suku Martin Langit, dan mereka kemungkinan juga tidak peduli seberapa kuatnya istana kegelapan ini. Tapi kenapa mereka, orang-orang yang berasal dari penjara iblis, seolah-olah merasa tidak berdaya di hadapan istana kegelapan? Apakah mereka benar-benar waspada dengan batu simbol kegelapan di tempat ini? Lindong yang memikirkan hal itu tidak bisa untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dan karena Jintan telah menyelesaikan urusan internal di dalam istana kegelapan, maka dirinya sekarang memilih menghabiskan waktu bersama dengan Lindong dan juga Ling Qingsu. Malam hari pun tiba. Mereka bertiga kini telah bercakap-cakap dengan hangat. Sementara Jintan saat ini terlihat cukup kelelahan. Pada akhirnya Jintan pun tertidur lelap di dalam pelukan Lindong. Lindong hanya bisa melihat adiknya itu yang terbaring di kakinya seperti anak kucing. Detik berikutnya, Lindong segera menggendong adiknya dan memindahkannya ke dalam tempat tidur yang ada di dalam rumah bambu. Setelah Lindong memastikan bahwa keadaan Jintan baik-baik saja, dia secara diam-diam keluar dari rumah bambu ini. Sementara Ling Qingsu sekarang telah berdiri di luar rumah bambu dengan tersorot sinar bulan. Pemandangan seperti ini membuatnya tampak mempesona. Ling Qingsu yang melihat Lindong berjalan keluar dari dalam rumah bambu, tiba-tiba saja dia berkomentar dengan lembut, "Lindong, Jintan sangat menyukaimu." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, dia sudah seperti ini sejak dia masih kecil. Sementara Ling Qingsu hanya melirik ke arah Lindong. Ketika Ling Qingsu ingin berbicara kembali, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong dan juga Ling Qingsu kini telah berubah menjadi menegang. Mereka berdua segera melihat ke arah langit dan bisa melihat siluet hitam telah berdiri di atas bambu dengan tatapan mata yang aneh. Lindong melihat pada siluet itu yang membuat pupil matanya menyusut. Sementara sosok hitam yang ada di atas bambu itu melihat Lindong. Dia tertawa dengan lembut lalu mengatakan, "Bukankah kau adalah Lindong yang telah disebutkan oleh Raja Kursi keempat?" Lindong pun kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup dingin, "Dan kau mungkin adalah seseorang yang berasal dari penjara iblis?" Sosok hitam itu hanya bisa mengangkat kepalanya. Sinar cahaya bulan kini telah menerangi wajahnya dan memperlihatkan sebuah tanda iblis di wajah itu sendiri. Sosok ini kemudian tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Perkenalkan, aku adalah Raja Kursi ketujuh dan aku datang ke tempat ini adalah demi dirimu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan melakukan pertarungan dengan Raja Kursi ketujuh? Dan mungkinkah Lindong bisa mendapatkan kemenangan dari pertarungan ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 28. Oke lah, gak usah banyak mangming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan.
seorang Raja Yimo kini telah muncul di depan jauh dari Lindong. Yang kemudian, sosok Raja Yimo itu pun kali ini mengatakan, "Aku adalah Raja Kursi ke-7 dan aku datang ke tempat ini adalah untuk dirimu." Ketika kata-kata itu terdengar, ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah menjadi sangat jelek. Bahkan seluruh tubuh Lindong kini juga telah menegang. Berdasarkan apa yang diketahui oleh Lindong tentang penjara iblis, yang merupakan perkumpulan para Yimo yang aneh. Di tempat itu sendiri, yang paling menakutkan adalah Yimo-Yimo yang memiliki gelar sebagai Raja Kursi. Misalnya, Raja Kursi ke-10 yang telah muncul di ruang hancur dari guru pelahap saat itu. Kekuatannya diperkirakan melampaui para ahli yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Terlebih lagi, Raja Kursi ke-7 saat ini bahkan tidak lebih lemah daripada Raja Kursi ke-10. Dan ini adalah pertemuan pertama seorang Lindong yang langsung bertatapan muka dengan individu peringkat atas dari penjara iblis. Pada saat itu, kemunculan dari Raja Kursi keempat yang ditemui Lindong di wilayah Swan Timur, dia memang cukup menakutkan. Tapi dia hanyalah tubuh avatar. Oleh karena itu, tidak banyak menimbulkan ancaman bagi Lindong. Tapi Raja Kursi ke-7 yang telah muncul di hadapan Lindong sekarang adalah tubuh asli. Sebuah cahaya hitam dan juga cahaya petir kini secara perlahan telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Sementara kekuatan Yuan dan juga energi mental di dalam tubuhnya kini telah melonjak. Karena Lindong telah bersiap untuk menghadapi serangan dari Raja Kursi ke-7. Sementara Ling Qingsu yang berdiri di samping Lindong hanya memelototi Raja Kursi ke-7 dengan tatapan matanya yang terlihat cukup tajam. Sementara pedang yang ada di tangannya kini juga telah bergetar. Sambil memelototi Raja Kursi ke-7, Lindong secara perlahan mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa penjara iblis akan benar-benar mengirimkan orang penting sepertimu hanya untuk mengejar bocah sepertiku." Raja Kursi ke-7 sambil tertawa dia mengatakan, "Tolong jangan rendah hati. Kau yang saat ini bukanlah bocah lagi. Faktanya, kau adalah salah satu individu dengan peringkat teratas dalam daftar sasaran penjara iblisku. Oleh karenanya, cukup masuk akal bagi orang sepertiku datang ke tempat ini dan mengambil tindakan secara pribadi." Lindong hanya bisa mendengus, lalu dia mengatakan, "Namun, ketika orang penting sepertimu bergerak, hal itu pasti akan menyebabkan keributan yang besar. Apakah kau tidak takut bahwa guru petir yang sudah terbangun akan datang ke tempat ini kemudian memburumu?" Mendengar ucapan Lindong, Raja Kursi ke-7 hanya bisa tersenyum. Segera setelah itu dia menjawabnya, "Di masa lalu, guru petir memang telah tertidur di wilayah Swan Utara ini. Karena itu, kita para Yimo jarang berkelana ke tempat ini. Namun sekarang, guru petir telah terbangun dan dia telah meninggalkan wilayah Swan Utara. Jika kita menghabisimu dengan cepat, aku percaya bahwa seharusnya guru petir tidak akan bisa mendeteksiku." Tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam, yang kemudian dia mengatakan, "Apakah begitu?" Raja Kursi ke-7 hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian mengamati sekeliling tempat ini sebelum akhirnya mengatakan, "Lindong, ini bukan tempat yang ideal untuk melakukan pertarungan. Maka dari itu, aku cukup khawatir bahwa diriku akan membawa dirimu untuk melakukan perjalanan dan melakukan pertarungan di tempat lain." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi ke-7 pun melambaikan tangannya, dan ruang yang ada di sekitarnya kini mulai terdistorsi. Setelah itu, 5 Raja Yimo telah muncul, dan hal ini menyebabkan tatapan mata Lindong dipenuhi dengan keterkejutan, karena 5 Raja Yimo itu juga cukup kuat. Terbukti, penjara iblis kali ini telah menghabiskan banyak sumber daya yang besar hanya untuk mengejar Lindong. Setelah kemunculan dari 5 Raja Yimo, sebuah cahaya hitam kini telah melesat keluar dari dalam telapak tangan mereka. Hal itu segera bersilangan di udara yang kemudian membentuk sebuah formasi yang menyelimuti tubuh dari Lindong dan juga Ling Qingsu. Melihat situasi ini, Lindong sangat terkejut. Dia pun buru-buru meraih tangan Ling Qingsu dan akan membawanya mundur sambil berteriak, "Qingsu, mundur!" Namun, tepat ketika Lindong dan juga Ling Qingsu akan melarikan diri, formasi cahaya yang ada di langit kali ini telah bergetar, dan lingkungan sekitar tempat ini sebenarnya telah mulai terdistorsi. 5 Raja Yimo itu pun kemudian berkata dengan serempak, "Teleportasi diaktifkan." Sebelum akhirnya, ruang dimensi yang ada di tempat ini sekarang sudah melengkung,
Kemudian formasi itu pun mulai berkilauan di depan 5 Raja Yimo, hingga pada akhirnya Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu serta 5 Raja Yimo itu sendiri menghilang dari tempat ini. Yang tersisa hanyalah fluktuasi spasial yang ada di langit, dan ini adalah satu-satunya indikasi bahwa telah terjadi sesuatu di tempat ini sebelumnya. Tiba-tiba saja, duar! Ledakan yang besar pun terjadi, tepat ketika menghilangnya 5 Raja Yimo, serta Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu. Dan ledakan itu berasal dari dalam rumah bambu. Sebelum pada akhirnya, rumah bambu di tempat ini hancur berkeping-keping, dan sosok dari Jintan kini telah melompat ke udara. Raut wajahnya terlihat sangat dingin dan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Ketika Jintan melihat pada ruang terdistorsi yang ada di langit, detik berikutnya banyak suara angin berdatangan dan berkumpul di tempat ini. Karena itu adalah ribuan sosok yang merupakan tentara dari Istana Kegelapan. Jintan yang berdiri di udara, dia melihat pada ribuan sosok yang telah berlutut dengan ekspresi dingin dipenuhi dengan kemarahan. Hal itu membuat Jintan segera mengepalkan tangannya, dan sabit suci kegelapan kini telah muncul di tangan Jintan, yang kemudian Jintan pun berteriak dengan amarah, "Kalian semua sungguh tidak berguna. Bagaimana bisa banyak Yimo menyusup ke kota kegelapan tanpa terdeteksi sedikit pun? Apa saja yang kalian lakukan di tempat ini?" Orang-orang dari Istana Kegelapan itu cukup ketakutan karena mereka bisa mendeteksi niat membunuh yang besar dari seorang Jintan. Hal itu membuat raut wajah mereka semua telah berubah menjadi sangat pucat. Detik berikutnya, 2 tetua berjubah hitam tiba-tiba saja langsung muncul sambil berkata, "Kepala istana, tolong tenang dulu. Para Yimo yang telah menyusup ke tempat ini semuanya sangat kuat, dan kebanyakan ahli biasa tidak mampu mendeteksi mereka." Mendengar hal ini, Jintan hanya bisa mengatupkan giginya. Sementara tatapan mata dari Jintan telah berubah menjadi sangat tajam. Dia tidak menyangka bahwa para Yimo akan muncul ke tempat ini ketika dirinya sedang lengah dan kemudian menculik Lindong. Jintan sekarang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan dia berhenti melampiaskan amarah pada bawahannya. Yimo-Yimo itu memang sangat kuat, dan Jintan baru saja menyadari beberapa saat yang lalu. Selain itu, Jintan juga tahu bahwa ini merupakan kelalaian dari dirinya sendiri ketika dia berada di sekitar dari Lindong. Secara tidak sadar Jintan telah menurunkan kewaspadaannya dan menjadi tidak berhati-hati. Hal ini karena dia sudah merasa cukup nyaman di samping kakaknya. Namun Jintan tidak pernah bisa menyangka bahwa apa yang dia lakukan saat ini akan merugikan kakaknya. Kedua tetua berjubah hitam, mereka adalah orang yang cukup berpengalaman, yang kemudian melihat pada fluktuasi spasial sambil mengatakan, "Kepala istana, fluktuasi spasial ini cukup intens. Namun aku percaya bahwa ini seharusnya bukan teleportasi jarak jauh. Bagaimanapun juga, Tuan Lindong itu bukan individu biasa. Dan formasi teleportasi jarak jauh pasti akan langsung dihancurkan oleh Tuan Lindong. Oleh karena itu, aku percaya bahwa lokasi dari teleportasi spasial ini harusnya berada di pinggiran kota kegelapan." Mendengar hal ini, Jintan mengepalkan tangannya, yang kemudian dia memberikan perintah, "Sebarkan perintahku saat ini juga. Kirim seluruh pasukan penegak kota dan juga tentara penghakiman kegelapan. Cari di setiap sudut dan juga celah dalam radius 1000 mil dari kota kegelapan ini. Selain itu, jika kalian melihat sebuah fluktuasi yang cukup mengerikan dan juga misterius di lokasi manapun, segera laporkan padaku." Mendengar perintah ini dari Jintan, para ahli dari Istana Kegelapan menjawab dengan serempak, "Baiklah, kepala istana." Detik berikutnya, tubuh mereka semuanya berbalik dan kemudian menyebar. Jintan sekarang melihat sosok yang telah berhamburan tidak terhitung jumlahnya sambil mengepalkan tinju kecilnya. Sementara di antara alis dari Jintan, sebuah simbol kuno yang merupakan simbol kegelapan kini telah muncul dan membuat suasana di dalam tempat ini menjadi cukup mengerikan. Jelas Jintan benar-benar marah dengan fakta bahwa Lindong diculik oleh kaum Yimo di dalam kotanya. Setelah Jintan memberikan perintah itu, seluruh kota kegelapan saat ini telah berubah menjadi kacau balau.
Cerita kemudian berpindah ke hutan yang lebat. Suara berdengung tiba-tiba saja terdengar di tempat itu, dan langit yang awalnya damai tiba-tiba saja mulai terdistorsi. Segera setelah itu, sebuah cahaya hitam pun muncul di langit, dan beberapa sosok kini juga langsung keluar dari dalam cahaya hitam. Karena itu merupakan kelompok dari 5 Raja Yimo, beserta dengan Raja Kursi ke-7, Lindong, dan juga Ling Qingsu. Raja Kursi ke-7 saat ini melihat Lindong dan juga Ling Qingsu sambil tersenyum, lalu dia mengatakan, tempat ini lumayan bagus. Aku percaya bahwa kalian berdua akan merasa puas jika kita memilih tempat ini sebagai tempat pemakaman kalian. Kenapa Raja Kursi ke-7 membawa Lindong ke tempat ini untuk melakukan pertarungan? Karena dia sangat menyadari bahwa kota kegelapan merupakan wilayah dari istana kegelapan. Selain itu, Jintan yang saat ini merupakan penguasa dari istana kegelapan, dan dia memiliki batu simbol kegelapan serta sabit suci kegelapan yang sudah dipulihkan. Maka dari itu, Raja Kursi ke-7 tidak akan berani bertindak di dalam kota karena mereka takut akan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Oleh karenanya, Raja Kursi ke-7 langsung memutuskan untuk memindahkan Lindong beserta dengan Ling Qingsu dari kota kegelapan. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa memastikan bahwa rencana mereka akan tetap aman. Sementara tatapan mata Lindong saat ini tanpa emosi ketika melihat barisan dari Raja Kursi ke-7 yang cukup menakutkan itu. Karena Raja Kursi ke-7 sendiri kekuatannya setara dengan ahli reinkarnasi yang telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Sementara 5 Raja Yimo itu, mereka setara dengan tahap reinkarnasi biasa. Melawan barisan seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Lindong segera menoleh pada Ling Qingsu, kemudian dia berbisik, ketika pertarungan ini dimulai, aku akan melakukan yang terbaik untuk memblokir mereka semua. Carilah kesempatan untuk segera melarikan diri dari tempat ini, dan kemudian cari Jintan. Mendengar hal itu, Ling Qingsu hanya melirik pada Lindong. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, jangan banyak omong kosong seperti ini. Kesulitan yang kita hadapi sekarang adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa kau atasi sendirian. Jika aku pergi, hal itu juga tidak ada gunanya. Bahkan jika diriku menemukan Jintan. Mendengar jawaban dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan dia kali ini melihat bahwa Ling Qingsu masih tetap tenang, seolah-olah tidak memiliki ketakutan sedikit pun. Sesuatu seperti ini membuat Lindong benar-benar tidak berdaya. Sementara Raja Kursi ke-7 hanya bisa tertawa ketika melihat ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu. Kemudian dia mengatakan, sepertinya akan ada keributan besar ketika kita melakukan pertarungan. Aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi ke-7 tiba-tiba saja mengangkat tangannya. Sebuah ledakan pun langsung terdengar, dan aura iblis yang kaya kini telah mengalir keluar dari dalam tubuh 5 Raja Yimo. Hal ini kemudian berubah menjadi penghalang cahaya iblis yang menyelimuti seluruh hutan ini. Dengan mengeluarkan penghalang cahaya iblis ini, sebenarnya bisa mencegah fluktuasi apapun dari tempat ini untuk bocor keluar sana. Jelas Raja Kursi ke-7 sudah memiliki tekad yang besar untuk membunuh Lindong hari ini. Ketika Raja Kursi ke-7 melihat bahwa pelindung cahaya iblis telah terbentuk sepenuhnya, dia akhirnya tertawa kecil ke arah Lindong sambil menganggukkan kepalanya. Raja Kursi ke-7 pun mengatakan, selain leluhur simbol, kau adalah orang pertama yang aku temui yang bisa mengendalikan lebih dari 1 batu simbol. Oleh karenanya, meskipun kau belum berada di tahap reinkarnasi, namun posisimu di daftar sasaran kami tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan 8 guru kuno. Namun setelah hari ini, mungkin nama Lindong akan dicoret dari daftar sasaran penjara iblis. Setelah mengatakan hal ini, senyum di raut wajah Raja Kursi ke-7 terlihat lebih berbahaya, dan aura iblis yang ganas kini tampak telah menyelimuti langit, bahkan membuat seluruh hutan di tempat ini terlihat sangat layu. Detik berikutnya, jari dari Raja Kursi ke-7 mengetuk ruang kosong yang ada di hadapannya, dan sinar cahaya iblis yang benar-benar kental kini telah keluar dari dalam ujung jarinya, yang kemudian melesat dengan cepat untuk menuju ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat serangan dari Raja Kursi ke-7, niat membunuh yang besar telah terlintas dalam tatapan mata Lindong. Dia pun melambaikan dengan bajunya, dan mayat pemakan langit kini muncul dalam sekejap saja
Hal itu segera mengayunkan pedang hitam besar yang ada di tangannya. Pada akhirnya, pedang besar hitam ini berbenturan dengan sinar cahaya iblis dari Raja Kursi ketujuh. Sebuah percikan api menyebar ke segala arah, dan ruang yang ada di tempat ini pun bergetar dengan hebat. Tidak lama kemudian, mayat pemakan langit terdorong mundur puluhan kaki. Melihat pemandangan ini membuat Lindong cukup tercengang. Bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya bagi seorang Lindong melihat mayat pemakan langit yang sebenarnya diperkuat oleh guru pelahap telah jatuh ke dalam kerugian. Sementara Raja Kursi ketujuh hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Hahaha, apakah itu adalah mayat pemakan langit dari guru pelahap? Ini pasti lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, benda seperti itu tidak akan bisa menyelamatkan kalian hari ini." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi ketujuh pun menutup matanya, dan lautan aura iblis yang ada di belakangnya mulai bergejolak. Sebelum akhirnya sebuah tekanan yang sangat menakutkan pun menyebar luas. Jelas Raja Kursi ketujuh akan mengeluarkan gerakan pembunuh untuk segera melenyapkan Lindong dan juga Ling Qingsu. Tekanan aura iblis yang cukup mengerikan telah menyebar luas. Hal itu membuat seluruh tempat ini berubah menjadi gelap gulita. Dan ini adalah pertama kalinya seorang Lindong secara pribadi menyaksikan kekuatan yang cukup mengerikan dari eselon atas penjara iblis. Terlebih lagi, fluktuasi seperti ini benar-benar kuat, yang membuat Lindong merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Lindong hanya bisa menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi serius di raut wajahnya. Dengan kekuatan bertarung Lindong saat ini, sepertinya dia akan bisa mendapatkan keunggulan ketika melawan seseorang di tahap reinkarnasi biasa. Terlebih lagi, jika Lindong mengandalkan dua batu simbolnya, maka dia akan mampu bertarung dengan ahli puncak yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi. Dan itu adalah dari sudut pandang tertentu yang merupakan batas kekuatan dari Lindong. Namun sayangnya, Raja Kursi ketujuh yang ada di hadapan Lindong saat ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia setara dengan seorang reinkarnasi yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Tidak akan mudah bagi seorang Lindong untuk bisa bertahan dari situasi berbahaya seperti ini. Lindong secara perlahan mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Raja Kursi ketujuh yang terlihat sangat mengerikan seperti Dewa Iblis. Sebelum pada akhirnya sebuah cahaya yang brutal kini telah muncul dalam tatapan mata Lindong. Selama ini Lindong telah mengalami terlalu banyak pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, dia telah benar-benar diasah, di mana dirinya tidak akan pernah takut terlepas dari seberapa kuat lawannya. Oleh karena itu, jika Raja Kursi ketujuh berpikir akan bisa dengan mudah menghabisi Lindong, maka dia adalah orang yang naif. Awan petir yang ada di langit tiba-tiba saja berkumpul, dan hal itu menimbulkan suara gemuruh yang bergema di tempat ini. Tatapan mata dari Lindong sendiri secara bertahap telah berubah menjadi cukup aneh. Satu matanya kini telah berubah menjadi sangat gelap, sementara mata yang satunya lagi telah berubah berwarna putih terang. Di tengah-tengah pemandangan aneh seperti ini, ada sebuah riak energi yang dahsyat tersebar dari dalam tubuh Lindong. Raja Kursi ketujuh melihat Lindong dengan penuh keheranan, lalu dia tersenyum sambil mengatakan, "Aku melihatnya. Ada rasa dingin yang tidak ada habisnya di dalam tubuh Raja Kursi ketujuh ketika dia melihat pemandangan aneh seperti ini." Detik berikutnya, dia menekan jarinya ke udara, dan tiba-tiba saja, beng! Lautan energi iblis yang ada di belakang Raja Kursi ketujuh kini telah berubah menjadi ular piton yang berkepala 9. Hal ini benar-benar sangat besar, seolah-olah bisa menutupi seluruh tempat ini. Tidak lama kemudian, ular piton kepala 9 itu pun bergegas maju. Setiap kali melakukan pergerakan, maka ruang udara yang ada di tempat ini pasti meledak. Sementara suara gemuruh petir pun juga semakin intens. Tidak lama kemudian, sebuah petir yang sangat besar kini telah turun dari langit. Hal itu dengan kejam menghantam tubuh ular piton kepala 9.
Cahaya petirnya dengan liar menyebar ke seluruh tubuh dari ular piton itu. Meskipun aura iblis di dalam tubuh dari ular piton kini telah menghilang, namun detik berikutnya hal itu muncul kembali dengan aura yang lebih menakutkan. Bahkan aura iblis ini benar-benar telah membuat petir raksasa milik Lindong sebenarnya telah terkikis. Tidak lama kemudian ular piton kepala 9 itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dengan aura iblis yang tidak ada habisnya. Dia pun kembali bergerak dengan cepat menuju ke arah Lindong dan berusaha untuk menggigitnya. Melihat kedatangan dari ular piton kepala 9 yang akan menggigit dirinya, sebuah kilatan cahaya muncul dalam tatapan mata Lindong. Detik berikutnya, dia pun mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan petir besar yang ukurannya puluhan ribu kaki sekali lagi turun dari langit dan berubah menjadi tombak petir raksasa. Lindong mencengkeram tombak petir itu. Kemudian dia berteriak. Setelah itu, tubuh Lindong pun melesat dengan cepat ke arah depan dan memberikan serangan pada mulut raksasa dari ular piton kepala 9. Sebuah cahaya petir yang terang tiba-tiba saja meletus dari dalam mulut ular piton raksasa kepala 9. Sebelum akhirnya ular itu pun meraung ke arah langit. Dan detik berikutnya, puluhan ribu pedang petir kini telah keluar dan menghancurkan bagian dalam dari tubuh ular piton raksasa ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, beng! Tubuh ular piton kepala 9 kini telah meledak dan menimbulkan ledakan yang sangat keras. Aura iblisnya pun tersebar ke segala arah. Dan detik berikutnya, sebuah cahaya petir kini telah melesat keluar dari dalam ledakan itu. Karena sebenarnya ini adalah tubuh Lindong yang terbungkus oleh cahaya petir. Dan Lindong pun segera mendarat di tanah seperti dewa petir. Setelah Lindong menghancurkan piton kepala 9, tangannya pun diarahkan pada raja kursi ketujuh yang ada jauh depan sana. Hal itu dilakukan Lindong sambil mengatakan, "Kekuatan pelahap." Tiba-tiba saja, sebuah cahaya hitam kini telah keluar dari dalam ujung jari Lindong. Setelah itu, 4 pusaran lubang hitam yang besar telah muncul dan membentuk sebuah penjara yang menjebak Raja Kursi ketujuh. Detik berikutnya, kekuatan pelahap pun berputar dan menimbulkan kekuatan robekan yang kali ini akan berusaha merobek tubuh dari Raja Kursi ketujuh. Ketika menghadapi serangan dari Lindong seperti ini, Raja Kursi ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak yang kemudian dipenuhi dengan ejekan. Setelah itu, dia pun mengeluarkan aura iblis yang cukup mengerikan dari dalam tubuhnya seperti gelombang Sumarni. Pada akhirnya, beng, 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 beng. Kekuatan robek dari 4 pusaran lubang hitam yang baru saja terbentuk ini telah dihancurkan secara paksa oleh gelombang Sumarni dari aura iblis Raja Kursi ketujuh. Jelas Raja Kursi ketujuh ini merupakan lawan yang tidak bisa diremehkan. Detik berikutnya Raja Kursi ketujuh mengepalkan tangannya sambil mengatakan, "Tangan iblis surga yang hebat." Seluruh tempat ini telah berubah menjadi gelap gulita. Kemudian sebuah tangan iblis tiba-tiba saja keluar dari dalam dimensi lain. Dan hal itu mengandung kekuatan pemusnah yang meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Melihat serangan yang sangat mengerikan dari Raja Kursi ketujuh, Lindong hanya bisa mengepalkan tangannya. Detik berikutnya, lubang hitam raksasa kini telah muncul di hadapan Lindong. Setelah itu, berputar dengan cepat dan langsung menelan tangan iblis yang merupakan serangan Raja Kursi ketujuh. Pada akhirnya, suara ledakan yang benar-benar intens kini telah muncul di dalam lubang hitam milik Lindong. Seolah-olah ledakan itu bisa mengguncang bumi. Segera setelah itu, lubang hitam milik Lindong kini telah terlihat sangat terdistorsi sebelum akhirnya dar meledak dengan keras. Tubuh dari Lindong dikirim terbang mundur karena gelombang ledakan itu sangat menakutkan. Segera setelah itu, Lindong bisa merasakan ada darah yang muncul di sudut mulutnya. Serangan dari Raja Kursi ketujuh itu membuat Lindong sadar bahwa hal ini terlalu menakutkan. Meskipun Lindong telah mencoba menggunakan kekuatan pelahap, namun dia masih tidak mampu memblokir serangan Raja Kursi ketujuh. Sementara Raja Kursi ketujuh melihat ke arah Lindong, dia tersenyum sambil mengatakan, "Kau memang seorang yang layak
untuk memiliki dua batu simbol yang hebat. Bahkan ahli top yang telah melewati satu kesengsaraan reinkarnasi tidak akan pernah mampu memblokir seranganku. Dan sebenarnya dirimu benar-benar mampu menangani hal ini. Tatapan mata Lindong masih terlihat sedingin es. Dia tidak berkata-kata yang tidak perlu pada Raja Kursi ke-7. Detik berikutnya Lindong mengubah segel yang ada di tangannya dan dia menekan tangan itu ke arah tanah sambil mengatakan, "Kitab suci penghancuran besar." Sebuah riak energi yang unik kini telah dibebankan ke arah tanah. Selanjutnya seluruh hutan pegunungan yang ada di tempat ini dalam sekejap saja berubah menjadi tandus dan sejumlah energi besar telah mengalir di bawah tanah dengan cepat, pada akhirnya menuju ke tempat Lindong. Tidak lama kemudian, bung! Pilar cahaya energi yang besarnya puluhan ribu kaki telah benar-benar keluar dari dalam tanah, dan hal ini sebenarnya langsung membungkus tubuh dari Lindong yang telah berdiri di langit. Sejumlah energi yang sangat menakutkan kali ini mengalir masuk ke dalam tubuh Lindong dan membuat tubuhnya tiba-tiba saja membengkak. Setelah itu, Lindong pun meraung ke arah langit, di mana raungan ini sendiri bercampur dengan raungan naga kuno yang ada di dalam tubuh Lindong. Sebuah cahaya ungu keemasan kini segera keluar dari dalam tubuh Lindong yang kemudian berubah menjadi 8.000 tato naga ungu emas yang berputar-putar di sekitar tubuh Lindong. Bahkan hal itu membuat tanah yang ada di bawahnya kini telah langsung runtuh akibat tekanan yang sangat menakutkan dari 8.000 tato naga ungu emas. Tatapan mata Lindong melihat kejam ke arah Raja Kursi ke-7 yang masih berdiri di langit. Segera setelah itu, tubuh Lindong pun melesat dengan cepat untuk mendekati Raja Kursi ke-7 yang kemudian Lindong melemparkan tinjuan. 8.000 tato naga ungu emas kini telah menari-nari dan menyebabkan ruang yang ada di tempat ini dalam sekejap saja menjadi meledak. Melawan serangan yang menakutkan dari seorang Lindong, Raja Kursi ke-7 tidak mengambil langkah untuk mundur. Sebaliknya, aura iblis yang cukup kental kini telah mulai melingkari tangannya. Segera setelah itu, dia pun melemparkan pukulan ke arah Lindong dan berbentrokan secara langsung. Pada akhirnya dua tinju yang mengerikan itu pun saling bertabrakan dan membuat ruang kosong yang ada di tempat ini langsung meledak begitu saja. Bahkan retakan telah muncul di tanah yang ada di bawahnya. Sekarang tubuh Lindong dan juga Raja Kursi ke-7 keduanya telah gemetaran. Sementara itu ada sebuah cahaya brutal yang berkilauan dalam tatapan mata mereka berdua. Detik berikutnya Lindong bersama dengan Raja Kursi ke-7 melakukan pertempuran udara dengan cara yang cukup sengit. Tato naga ungu emas kali ini benar-benar bertabrakan dengan aura iblis yang mengerikan dari Raja Kursi ke-7. Suara gemuruh yang sangat menakutkan juga terdengar di seluruh tempat ini. Dan hal itu terus bergema di langit. Angin-angin kencang serta badai besar telah berputar-putar karena bentrokan dari Lindong dan juga Raja Kursi ke-7 itu. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh pegunungan tante-tante yang ada di tempat ini langsung runtuh begitu saja. Pertarungan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dan sekarang, tinju dari Lindong sendiri sebenarnya telah ditutupi dengan darah segar. Bahkan sebagian daging di dalam tinjuan Lindong itu telah robek. Dan hal ini memperlihatkan tulang Lindong yang berwarna batu giok. Untungnya, Lindong memiliki tulang naga primal. Jika tidak, kemungkinan dalam bentrokan ini tulangnya akan langsung dihancurkan menjadi debu. Detik berikutnya Lindong memilih terbang untuk mundur. Sementara tatapan matanya masih melihat tajam ke arah Raja Kursi ke-7 yang pada saat ini ada darah hitam juga telah menetes dari tangan Raja Kursi ke-7 itu. Raut wajah dari Raja Kursi ke-7 sendiri juga terlihat cukup muram. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya dia akan terluka ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Senyuman sekali lagi muncul di raut wajah Raja Kursi ke-7 yang kemudian dia berkata, "Sungguh orang yang luar biasa. Namun ini hanya akan meningkatkan keinginanku untuk membunuhmu secara pribadi." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi ke-7 pun membuka mulutnya dan dia
langsung menelan seluruh lautan energi iblis yang cukup kental di belakangnya. Suara dengungan pun terdengar, dan tubuh Raja Kursi Ketujuh kini telah bergetar dengan hebat. Tiba-tiba saja, ada sesuatu hitam merembes keluar dari dalam tubuhnya. Dan hal ini secara perlahan melilit tubuh dari Raja Kursi Ketujuh itu. Pada akhirnya, membentuk armor iblis berwarna hitam dan berdarah yang terlihat cukup menakutkan. Armor ini sendiri ada garis-garis logam tajam, dan masing-masing darinya mengeluarkan sensasi yang cukup menakutkan. Ketika kemunculan armor iblis ini, sebuah riak energi yang tidak bisa dijelaskan secara perlahan telah muncul, seolah-olah dunia akan bisa dihancurkan oleh riak energi ini. Melihat adegan seperti itu, pupil mata dari Lindong pun sebenarnya telah menyusut. Sementara Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia mengatakan, "Lindong, apakah kau tahu benda ini?" Tubuh Lindong sudah menegang, sementara dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan Lindong tidak menjawab perkataan dari Raja Kursi Ketujuh. Sementara sang raja itu sendiri sambil tersenyum ke arah Lindong, dia mengatakan, "Ini adalah armor Kaisar Iblis dan secara pribadi diberikan oleh Kaisar Yimo. Biasanya kita hanya akan menggunakan benda ini ketika kita melakukan pertarungan melawan 8 guru kuno. Namun hari ini aku terpaksa menggunakannya untuk melawan dirimu. Maka dari itu kau tidak perlu menyesal jika kau mati di tanganku hari ini." Mendengar ucapan itu, Lindong secara perlahan mengepalkan tinjunya yang sudah berlumuran darah. Jantung dari Lindong yang awalnya berdebar-debar kini berangsur-angsur telah menjadi tenang. Pertarungan hari ini telah memberikan rasa kematian yang besar terhadap seorang Lindong. Namun Lindong berpikir, terlepas dari siapa pihak yang menjadi lawannya, maka seseorang harus membayar harga yang mahal untuk bisa membunuh Lindong. Lindong pun melebarkan tatapan matanya, dan aura liar serta brutal secara perlahan telah melonjak dari dalam tubuhnya. Aura iblis di tempat ini telah melonjak ketika Raja Kursi Ketujuh berdiri di langit dengan armor Kaisar Iblis yang telah membungkus tubuhnya. Di saat yang sama, sensasi haus darah dan juga brutal secara perlahan menyebar dari dalam tubuh Raja Kursi Ketujuh. Tekanan seperti ini akan membuat banyak orang merasa ketakutan. Sementara tatapan mata Lindong masih melihat tajam ke arah Raja Kursi Ketujuh. Dan tiba-tiba saja Lindong mengeluarkan 8.000 tato naga ungu emas yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Sementara mata dari Lindong kini dengan cepat berubah, yang satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna putih. Detik berikutnya, peng! Tubuh dari Lindong sekali lagi bergerak ke arah depan sambil melambaikan kedua tangannya dan langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas raksasa. Sebelum akhirnya hal itu akan menggesek tubuh dari Raja Kursi Ketujuh. Melihat serangan dari Lindong yang sangat menakutkan ini, Raja Kursi Ketujuh hanya bisa tersenyum dengan penuh ejekan. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak, dan dia akan membiarkan cakar naga raksasa milik Lindong yang bisa meratakan seluruh pegunungan tante-tante dengan mudah kini telah mendarat di tubuhnya. Pada akhirnya, sak! Suara logam yang jernih pun terdengar, dan tubuh Raja Kursi Ketujuh tidak bergerak sama sekali. Faktanya, tidak ada sedikit pun goresan di armor Kaisar Iblisnya. Setelah itu, dia pun tersenyum tipis ke arah Lindong dengan ejekan dan juga cemoohan yang semakin intens dalam tatapan matanya. Akhirnya, Raja Kursi Ketujuh mengulurkan jari yang telah dibalut dengan baju besi hitam, dan dia menekan ke arah ruang kosong. Sebuah cahaya iblis kini telah ditembakkan dari dalam jarinya dan kemudian terbang menuju cakar naga milik Lindong. Sebelum akhirnya cakar naga milik Lindong ini yang terbuat dari 8.000 tato naga ungu emas sebenarnya telah tercabik-cabik. Raja Kursi Ketujuh pun tersenyum, lalu dia mengatakan, "Jika hanya itu yang kau punya." Namun Raja Kursi Ketujuh tidak melanjutkan kata-katanya karena dia sekarang terkejut
melihat sosok dari Lindong bergerak dengan cepat ke arahnya. Salah satu tangan dari Lindong ini telah berubah menjadi warna hitam dan ada cairan petir hitam. Melihat pergerakan dari Lindong itu, semburat kejutan melintas dalam tatapan mata Raja Kursi Ketujuh yang kemudian dia berkata, "Kau benar-benar mampu mengendalikan kekuatan dari batu simbol sampai sejauh itu." Setelah mengatakan hal ini, Raja Kursi Ketujuh mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke arah depan. Pada akhirnya, diar! Tangan hitam milik Lindong kini langsung berbenturan dengan tinju iblis dari Raja Kursi Ketujuh yang sudah dilindungi dengan armor Kaisar Iblis. Dalam sekejap saja ruang yang ada di tempat ini runtuh dan aura iblis pun berhamburan sebelum pada akhirnya tubuh dari Lindong sekali lagi dipaksa untuk mundur. Namun ketika tubuh Lindong terdorong mundur ini, tiba-tiba saja dia mengayunkan lengan bajunya dan sebuah tablet raksasa dalam sekejap saja muncul dengan memancarkan riak energi kuno dari dalamnya. Ketika melihat hal ini, Raja Kursi Ketujuh pun terkejut yang kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya itu adalah tablet kesunyian besar. Lindong, aku tidak pernah menyangka bahwa harta suci seperti ini juga menjadi milikmu. Namun sayangnya, tablet kesunyian besar ini belum pulih sepenuhnya. Jika tidak, kemungkinan diriku akan mendapatkan masalah hari ini." Suara dengungan pun terdengar. Tiba-tiba saja tablet kesunyian besar telah membawa cahaya yang cukup mengerikan dan dengan kejam akan menabrak tubuh Raja Kursi Ketujuh. Sementara itu, ada formasi cahaya kuno yang telah terbentuk di bawah tablet ini. Tapi Lindong tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah dia mengeluarkan tablet kesunyian besar, sekali lagi Lindong menjentikan jarinya dan warna-warna pelangi kini telah muncul yang kemudian berubah menjadi istana surgawi misterius. Istana itu sendiri telah bergetar sebelum akhirnya menembakkan harta-harta suci dari dalamnya dan menyembur ke arah Raja Kursi Ketujuh. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja Kursi Ketujuh sekali lagi dibuat terkejut. Namun dia malah tertawa lalu mengatakan, "Sebenarnya itu adalah istana surgawi misterius. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau ini sebenarnya memiliki 2 dari 10 harta suci teratas di peringkat harta surgawi kuno. Kau memang memiliki teknik yang tidak terhitung jumlahnya, namun mereka semua tidak berguna bagiku." Setelah berkata seperti ini, Raja Kursi Ketujuh pun tersenyum. Sebuah kilatan dingin telah muncul dalam tatapan matanya. Dia pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan memblokir serangan dari tablet kesunyian besar. Detik berikutnya, Raja Kursi Ketujuh juga langsung mengayunkan kakinya dan memberikan tendangan ke arah harta-harta suci yang bergegas ke arahnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, harta-harta suci yang tidak terhitung jumlahnya kini telah hancur menjadi debu akibat kekuatan luar biasa dari Raja Kursi Ketujuh. Kali ini, Raja Kursi Ketujuh pun tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Detik berikutnya, dia pun melesatkan tinjuan-tinjuan yang cukup berat dan menghujani tablet kesunyian besar. Pada akhirnya, membuat tablet kesunyian besar kini telah terdorong mundur terus-menerus. Di sisi lain, harta-harta suci dari istana surgawi misterius kini juga telah sepenuhnya diblokir oleh Raja Kursi Ketujuh. Karena Raja Yimo itu yang telah menggunakan armor iblis memang benar-benar kuat dan hampir menentang logika. Tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat Raja Kursi Ketujuh berhasil memblokir serangan dari tablet kesunyian besar dan juga istana surgawi misterius. Segera setelah itu, Lindong menghirup nafas dalam-dalam. Dia pun secara perlahan menutup matanya dan detik berikutnya sebuah garis telah muncul di antara alis dari Lindong sebelum akhirnya garis itu pun mulai terbelah. Tiba-tiba saja mata simbol leluhur kini telah muncul di dahi Lindong. Melihat adegan ini, Raja Kursi Ketujuh pun segera berteriak. Sebenarnya itu adalah mata simbol leluhur. Hal ini membuat Raja Kursi Ketujuh benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dikeluarkan oleh Lindong. Aura di sekitar tubuh Lindong ini telah ditarik dengan cepat, dan mata simbol leluhur yang ada di antara alisnya telah menjadi semakin cemerlang. Detik berikutnya, Lindong pun membuka kedua matanya yang telah tertutup rapat. Dan kali ini, cahaya di dalam mata simbol leluhur
telah berubah menjadi sangat terang. Tidak lama kemudian, sebuah sinar cahaya yang telah terbentuk dengan cahaya hitam dan juga cahaya petir kini tiba-tiba saja melesat ke arah depan. Cahaya misterius ini tampak ditutupi oleh simbol kuno kecil yang tidak terhitung jumlahnya, dan ada fluktuasi yang sangat menakutkan terpancar dari serangan cahaya yang dikeluarkan Lindong menggunakan mata simbol leluhurnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tembakan cahaya milik Lindong ini langsung mengenai dada dari Raja Kursi ke-7. Pada akhirnya, buang! Sebuah cahaya terang yang sangat menyilaukan mata bersama dengan gelombang serangan energi yang benar-benar dahsyat kini telah menyelimuti seluruh tubuh dari Raja Kursi ke-7. Tidak lama kemudian, cahaya menyilaukan itu secara bertahap mereda. Namun Raja Kursi ke-7 masih berdiri tegak di langit, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda dari tubuhnya, karena sebenarnya armor Kaisar Iblis miliknya kini telah mengalami keretakan, dan hal itu benar-benar terlihat dengan jelas di dada dari armor Kaisar Iblis milik Raja Kursi ke-7. Ketika Lindong melihat adegan ini, ekspresi di raut wajahnya telah berubah. Dia tidak pernah bisa menyangka, bahkan setelah Lindong mengaktifkan mata simbol leluhur, dia masih tidak mampu meninggalkan celah yang begitu mendalam pada armor Kaisar Iblis. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa apa yang disebut dengan armor Kaisar Iblis adalah sesuatu yang benar-benar menakutkan. Sementara Raja Kursi ke-7 kini menundukkan kepalanya untuk melihat sebuah celah yang ada di dadanya. Detik berikutnya, ekspresi dari Raja Kursi ke-7 telah berubah menjadi sangat suram. Jelas dia sangat marah dengan fakta bahwa Lindong telah merusak armor Kaisar Iblisnya. Bagaimanapun juga, benda ini adalah pemberian dari Kaisar Yimo. Setiap kerusakan yang terjadi padanya adalah sebuah penghinaan. Senyum di raut wajah Raja Kursi ke-7 kini telah benar-benar menghilang. Dia menatap Lindong dengan tajam lalu mengatakan, "Apakah kau sudah bersenang-senang kali ini?" Setelah mengatakan hal itu, Raja Kursi ke-7 pun mengambil langkah maju. Dalam sekejap saja, tubuhnya telah muncul di depan Lindong, seolah-olah dia melakukan teleportasi. Detik berikutnya, Raja Kursi ke-7 pun membalikkan tangannya dan dengan marah akan memberikan serangan pada Lindong. Lindong yang tidak tinggal diam, dia mengeluarkan 8.000 tato naga ungu emas yang kemudian berubah menjadi naga ungu emas raksasa yang bertabrakan dengan Raja Kursi ke-7. Namun ketika tabrakan ini terjadi, cahaya ungu emas milik Lindong dan juga naga ungu emas kini telah benar-benar terkoyak oleh serangan mengerikan dari Raja Kursi ke-7. Sementara Lindong mengambil kesempatan ini untuk mengambil langkah mundur. Namun gelombang serangan kuat dari Raja Kursi ke-7 itu memiliki kekuatan erosi, dan hal ini membuat tubuh Lindong pada akhirnya bergetar sambil memuntahkan darah. Ketika melihat tubuh dari Lindong telah terdorong mundur, tiba-tiba saja Raja Kursi ke-7 mengeluarkan serangan yang lainnya dengan aura yang membunuh meletus dalam tatapan matanya, dan dia tidak ingin memperpanjang pertarungan hari ini. Tubuh dari Raja Kursi ke-7 sekali lagi bergerak dengan sangat cepat, yang kemudian dia mengayunkan tinju iblisnya ke arah Lindong. Pada akhirnya, beng 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 beng, Lindong dan juga Raja Kursi ke-7 kini telah sekali lagi melakukan bentrokan di langit dengan cukup keras. Namun saat ini Lindong sebenarnya telah terjatuh ke dalam kerugian. Bagaimanapun juga, armor Kaisar Iblis yang telah membungkus tubuh dari Raja Kursi ke-7 itu memang sangat kuat. Faktanya, berbagai serangan dahsyat yang dikeluarkan Lindong tidak memberikan banyak kerusakan pada armor itu. Di sisi lain, Lindong telah menjadi orang yang dirugikan di dalam pertarungan ini. Jika dia tidak memiliki tulang naga primal, kemungkinan Lindong hanya akan terluka parah. Namun saat ini, sebenarnya kondisi dari Lindong sendiri juga cukup buruk. Di dalam pertarungan melawan Raja Kursi ke-7 ini, Lindong bisa merasakan sebuah darah telah menyembur keluar dari dalam mulutnya. Sementara tatapan mata Lindong kali ini telah berubah menjadi sangat brutal. Dan Raja Kursi ke-7 hanya bisa melihat Lindong yang masih berdiri, meskipun sudah mengeluarkan serangan ganas untuk menghajar bocah itu. Hal ini tanpa sadar membuat Raja Kursi ke-7 hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya dia berkomentar, "Ada begitu banyak harta di dalam tubuhmu. Jika tubuh fisikmu
ditingkatkan sedikit lebih jauh, kemungkinan kau akan sebanding dengan guru kekacauan. Namun sayangnya, aku tidak tertarik untuk membiarkan musuh dengan potensi besar sepertimu terus hidup di dunia ini. Keinginan membunuh yang besar kini semakin mendalam di tatapan mata Raja Kursi ketujuh. Namun ketika tubuhnya hendak melakukan serangan kembali, tiba-tiba saja sebuah pedang tajam mengenai punggung dari Raja Kursi ketujuh. Meskipun serangan pedang ini cukup kuat, namun hal itu tidak bisa menyakiti tubuhnya. Dan Raja Kursi ketujuh hanya bisa tersenyum acuh tidak acuh. Kemudian dia mengepalkan tangannya dan dengan paksa menghancurkan cahaya pedang ini. Karena itu sebenarnya adalah serangan dari Ling Qingsu. Setelah menghancurkan serangan pedang dari Ling Qingsu, Raja Kursi ketujuh hanya bisa tertawa kemudian mengejek. Hanya dengan kekuatan kecil seperti ini. Namun tiba-tiba saja, sebelum Raja Kursi ketujuh menyelesaikan kata-katanya, dia melihat sosok dari Ling Qingsu telah muncul di hadapannya. Kemudian Ling Qingsu melakukan tusukan dengan cepat ke arahnya, dan hal ini menyasar pada lubang dari armor Kaisar Iblis yang telah ditinggalkan Lidong sebelumnya. Hal ini membuat Raja Kursi ketujuh langsung mengatakan, "Kau benar-benar tidak tahu batasanmu sendiri." Raja Kursi ketujuh melihat pedang panjang dari Ling Qingsu telah tertutupi oleh lapisan cahaya misterius, membuat tatapan mata dari Raja Kursi ketujuh tiba-tiba saja menyusut. Dia baru saja akan mengambil langkah mundur, namun pedang milik Ling Qingsu itu sebenarnya telah menembus celah di armor Kaisar Iblis miliknya dengan kecepatan kilat. Pada akhirnya, krak! Armor Kaisar Iblis yang benar-benar kuat dan bisa menahan serangan habis-habisan dari seorang yang telah melewati satu kesengsaraan inkarnasi, pada akhirnya bisa ditembus setengah inci oleh pedang milik Ling Qingsu. Darah hitam pun kini telah menetes dari ujung pedang panjang itu. Rasa sakit yang luar biasa terpancar di dada Raja Kursi ketujuh. Hal ini membuat ekspresinya berubah drastis yang kemudian dia berteriak, "Beraninya kau!" Setelah itu, Raja Kursi ketujuh pun melemparkan pukulan pada tubuh Ling Qingsu. Dalam sekejap saja, tubuh Ling Qingsu pun dikirim terbang mundur sambil memuntahkan darah yang membuat kerudung di wajahnya kini telah berubah menjadi merah. Dengan kilatan yang cukup menakutkan, Raja Kursi ketujuh melihat ke arah Ling Qingsu yang telah dikirim terbang olehnya. Niat membunuh yang besar kini telah melonjak dalam tatapan mata itu, dan Raja Kursi ketujuh pun mempalkan tinju. Sebuah aura iblis yang kental kini telah berkumpul di tinjunya, yang akhirnya hal itu dilemparkan dan dengan kejam akan menabrak tubuh Ling Qingsu. Ketika melihat serangan dari Raja Kursi ketujuh, Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibirnya sendiri, dan dia mencengkeram erat pedang panjang yang ada di tangannya serta berusaha untuk melawan serangan itu. Tapi sebelum Ling Qingsu bergerak, tiba-tiba saja sosok dari Lindong kini dalam sekejap saja muncul di hadapan Ling Qingsu seperti hantu. Selanjutnya, Lindong mengeluarkan tato naga ungu emas yang berubah menjadi tinjuan dan dengan paksa menghantam semburan aura iblis dari Raja Kursi ketujuh. Benturan kekuatan ini membuat Lindong sekali lagi memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Sementara lengan tangan dari Lindong kini telah terpelintir dan rasa sakit yang luar biasa terpancar dari lengannya ini. Hal itu membuat keringat dingin pun keluar di dahi dari Lindong. Sementara Ling Qingsu, dia sangat terkejut lalu berteriak, "Lindong!" Ketika melihat pemandangan seperti ini, Raja Kursi ketujuh hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Sungguh adegan yang cukup menyentuh. Karena kau ingin melindunginya, maka aku akan membunuhnya tepat di depan matamu." Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Raja Kursi ketujuh pun menghilang dengan cara yang cukup aneh. Sementara Lindong, ekspresinya telah berubah drastis, lalu dia berteriak, "Qingsu, hati-hati!" Detik berikutnya, Lindong pun buru-buru meraih tangan dari Ling Qingsu dan membawanya ke dalam pelukannya. Namun tiba-tiba saja Raja Kursi ketujuh kini telah muncul di belakangnya dengan tawa yang terdengar berbahaya. Raja Kursi ketujuh melemparkan serangan telapak tangan yang dipenuhi dengan aura iblis, dan tanpa ampun kali ini telah mendarat di punggung dari Lindong.
Pada akhirnya, bliar! Lindong sekali lagi memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Hal itu membuat tubuh dari Lindong dan juga Ling Qingsu sekali lagi terlempar dan mendarat di dalam hutan pegunungan. Raja kursi ketujuh hanya bisa tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya dia sekali lagi mengangkat tangannya dan aliran aura iblis kini telah terbentuk yang kemudian melesat menuju ke arah Lindong dan juga Ling Qingsu dengan kecepatan kilat. Di dalam hutan pegunungan sendiri, Lindong masih melindungi tubuh dari Ling Qingsu dengan cara memeluknya. Pada saat ini, tubuh Lindong berusaha menahan serangan-serangan bercahaya yang telah dilemparkan Raja Kursi ketujuh, dan Lindong benar-benar menggunakan punggungnya sendiri untuk memblokir serangan itu habis-habisan. Lindong ingin memastikan bahwa Ling Qingsu yang berada di pelukannya tidak menderita luka sedikit pun. Rentetan serangan dari Raja Kursi ketujuh itu menyebabkan tanah yang ada di tempat ini pun retak. Dan detik berikutnya, Lindong bersama dengan Ling Qingsu kini telah sekali lagi terlempar dan berguling-guling ke arah samping. Daging di punggung Lindong pada saat ini benar-benar berantakan. Hal itu membuat Lindong merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya pun gemetar dengan hebat. Sementara darah telah muncul di sudut mulut dari Lindong. Hal ini membuat Lindong menghirup nafas dalam-dalam sambil mengatakan, Raja Yimo itu jabingan yang terkutuk. Sementara tatapan mata Ling Qingsu kini telah melihat wajah dari Lindong dari jarak yang sangat dekat. Hal itu membuat Ling Qingsu mengatupkan giginya ketika dia melihat darah yang ada di wajah Lindong. Membuat Ling Qingsu merasa cukup sedih. Tanpa sadar, dia telah menggigit bibirnya sendiri. Tatapan mata Ling Qingsu yang biasanya dingin kini telah berubah menjadi sangat lembut. Dan bahkan hati Ling Qingsu cukup kacau. Sambil menatap Lindong yang sudah menyedihkan, Ling Qingsu pun bertanya, Lindong, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungiku? Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia berbisik, jika aku tidak bisa melindungi seorang wanita yang kucintai, bagaimana diriku bisa disebut sebagai seorang pria? Mendengar ucapan dari Lindong itu, tatapan mata Ling Qingsu pun terlihat sedikit linglung. Yang kemudian dia mengatakan, kau benar-benar bodoh. Segera setelah itu, air mata kini telah muncul dan membasahi pipi dari Ling Qingsu. Dia pun menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajah dari Lindong dan menyekat darah yang ada di sudut mulut dari Lindong. Hal ini dilakukan oleh Ling Qingsu dengan senyuman yang cukup mempesona. Yang kemudian Ling Qingsu pun mengatakan, Lindong, tiba-tiba saja aku benar-benar ingin mengajarimu seni penginderaan zenit. Apakah kau sudah siap? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ling Qingsu akan benar-benar mengajari Lindong seni penginderaan zenit dalam kondisi genting seperti ini? Kiu-kiu, mbok jeru, mbok jeru, mbok jeru. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.